Baik, rekan-rekan hadirin yang terhormat, sebelumnya perkenalkan saya Fitri yang akan memandu acara hari ini. Sebagai informasi, pada saat sesi pemaparan materi berlangsung, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada masing-masing narasumber melalui kolom chat yang sudah tersedia. Baiklah, untuk melanjutkan acara, kepada Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Adapun sambutan hangat dari Ibu Yolanda Sundak selaku Direktur Capital Market, Bahana Sekuritas sebagai pembuka acara kita sore hari ini. Lalu kemudian pemaparan materi yang berjudul Withstanding the Next Crisis, Economic Outlook and Investment Strategy 2023 yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Hikmat selaku Chief Economist Bahana TCW Investment Management dan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Unit Investment Specialist Bahana Sekuritas sebagai moderator. Berikutnya pemaparan materi kedua berjudul Navigating Global Uncertainty yang akan dibawakan oleh Bapak Yusuf Adewinoto selaku Head of Research Bahana Sekuritas dan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Unit Investment Specialist Bahana Sekuritas sebagai moderator. Dan di akhir acara akan terdapat Q&A yang akan dibawakan oleh moderator kita, yaitu Bapak James Evan Tumbuhan. Bagi penanya yang terbaik akan mendapatkan door prize di akhir acara. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu diharapkan untuk tetap standby hingga acara berlangsung. Baik, sebelum kita memulai acaranya, kami akan membacakan terlebih dahulu background dari Ibu Yolanda Sundak selaku Direktur Capital Market Bahana Sekuritas yang akan dibawakan oleh Bapak James Evan Tumbuhan. Bapak James Evan, waktu dan layak saya persilakan. Terima kasih untuk Ibu Fitria. Selamat siang Bapak Ibu investor yang sudah hadir pada sore hari ini. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, izinkan saya membacakan sedikit resume untuk Ibu Yolanda Veronica Sundak sebagai Direktur Capital Market di Bahana Sekuritas. Ibu Yolanda Sundak merupakan Bachelor Industrial Engineering University of Pittsburgh, USA, dan juga Bachelor of Pharmacy di Chatham College, USA. Kemudian sebelum di Bahana Sekuritas, pernah juga menjabat sebagai Direktur Capital Market di PT MNC Sekuritas, kemudian juga menjadi Head of Equity Capital Market Division pada PT BNI Sekuritas, serta pernah menjadi Associate Director Equity Sales di OCBC Sekuritas. Baik, Bu Yolanda, sebelum memulai acara Market Outlook pada sore hari ini, mungkin ada sedikit sambutan dari Bu Yolanda. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Selamat sore dan selamat datang di acara Bahana Sekuritas Market Outlook dengan tema Navigating the Unknown, Opportunity and Risk in 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang hadir baik via Zoom maupun via YouTube Bahana Sekuritas. Kita semua telah menghadapi tahun-tahun yang cukup challenging, dan meskipun pandemi kelihatannya sudah di ambang akhir, tetapi isu ekonomi global ditambah dengan isu domestik, di mana kita akan memasuki tahun politik, membuat kita tetap harus waspada untuk melihat efek ke depannya dan juga pilihan investasi. Maka pada hari ini kami hadirkan dua pembicara terbaik dalam bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Budi Hikmat. Beliau adalah seorang ekonom senior yang akan memberikan outlook dan strategi menghadapi 2023. Dan yang kedua adalah Bapak Yusuf Adewinoto. Beliau adalah Head of Research Bahana Sekuritas yang akan memberikan navigasi atau arahan untuk menghadapi ketidakpastian dalam isu global maupun isu domestik di tahun 2023. Bersama dengan kedua ahli ini yang luar biasa, maka mari kita tentukan pilihan investasi yang terbaik untuk kita semua pada tahun ke depan, pada tahun 2023 dan ke depannya. Tidak lupa saya Yolanda Sundak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah setia menjadi nasabah Bahana Sekuritas dan menjadi teman DX. Sebagai teman DX, kami selalu di extraordinary siap
untuk menghadapi teman-teman mencapai tujuan investasi yang terbaik. Pintu kami selalu terbuka untuk kritik maupun saran dari teman-teman semua agar kedepannya Bahana Sekuritas semakin menjadi the extraordinary. Demikian saya sampaikan. Selamat menikmati acara ini. Saya kembalikan kepada Fitri sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas sambutan hangatnya. Baik, luar biasa sekali. Baik, untuk kita memulai kembali acaranya, mungkin kita akan melakukan acara pemutaran video terlebih dahulu, yaitu video company profile dari PT Bahana Sekuritas. Baiklah operator, kami persilakan untuk memulai dalam hitungan 3, 2, 1. Bukankah hidup terasa lebih mudah jika dilandasi rasa percaya? Percaya bahwa akan selalu ada yang mengiringi langkah bersama berjalan menuju masa depan. Seperti perjalanan Bahana Sekuritas yang setia menemani langkah masyarakat Indonesia sejak tahun 1989 untuk membangun semangat inovasi dan pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal. Sebagai anak perusahaan dari badan usaha milik negara, Bahana Sekuritas terlibat secara aktif di transaksi pasar modal di Indonesia. Dengan reputasi sebagai salah satu perusahaan efek terbaik di Indonesia dan diperkuat oleh ekosistem holding Indonesia Financial Group, Bahana Sekuritas fokus sebagai penyedia solusi untuk jasa pasar modal dan penasihat keuangan Anda. Pengalaman luas Bahana Sekuritas dalam melakukan transaksi di berbagai sektor industri memungkinkan kami untuk membantu segala lini, baik institusi hingga ke retail. Kompetensi Bahana Sekuritas juga turut dilandasi oleh kemampuan tim riset kami yang telah mendunia. Melalui aliansi dengan Daiwa Securities Group Inc., Bahana Sekuritas memiliki akses terhadap jaringan investor global yang tersebar di lebih dari 20 negara. Berbagai penghargaan yang kami dapatkan tak lain merupakan bukti nyata atas kepercayaan para mitra dan investor yang turut berjalan bersama kami. Dilandasi dengan akhlak sebagai nilai perusahaan, Bahana Sekuritas berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik untuk Anda. Membawa perubahan serta pengembangan untuk kenyamanan dan kemudahan Anda selalu menjadi prioritas kami. Kini, kami berjalan lebih jauh lagi, menembus batas ruang dan waktu, dan membawa investasi langsung ke tangan Anda. Dimanapun dan kapanpun, Bahana Sekuritas hadir untuk solusi investasi Anda. Bersama Anda, kami percaya kita bisa melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi. Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, kita akan memulai topik pertama berjudul Withstanding the Next Crisis, Economic Outlook and Investment Strategy to 2023 yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Hikmat, Chief Economist Bahana TCW Investment Management. Adapun jalannya materi akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak James Evan Tumbuhan, selaku Head Unit Investment Specialist Bahana Sekuritas. Waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Fitria sebagai MC pada sore hari ini. Yang terhormat Bu Yolanda Sonda, Pak Budi Hikmat, Pak Yusuf Andeliminato, serta Pak Edward Lubis yang ada pada acara ini, serta rekan-rekan investor yang sudah hadir pada Zoom pada sore hari ini dan juga sudah berada di YouTube Bahana Sekuritas. Terima kasih atas apresiasi dan juga kehadiran Bapak Ibu pada event pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan dibawakan oleh Pak Budi Hikmat yang berjudul Withstanding the Next Crisis, Economic Outlook Investment Strategy di 2023, izinkan saya membacakan sedikit rangkuman atau sedikit CV dari Pak Budi Hikmat, di mana Pak Budi Hikmat saat ini menjabat sebagai Kepala Ekonom atau Chief Economist pada Bahana TCW Investment Management yang bertanggung jawab meliputi Kepala Hubungan Investor dan juga Kepala Ekonom. Di mana saat ini juga Pak Budi Hikmat
memiliki beberapa penghargaan dari Indonesia Best Domestic Macroeconomist and Asia Money pada tahun 2003, serta juga meraih gelar sarjana dari Universitas Indonesia dan juga Magister Sains Ekonomi dari National University of Singapore. Pak Budi Hikmat juga pernah menjadi dosen tetap dan peneliti senior di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi Indonesia. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, pada tahun 2002 ini terjadi kenaikan suku bunga The Fed Fund Rate, di mana Fed atau Bank Sentral US telah menaikkan suku bunga acuan dari 0,25% menjadi 3,75 sampai 4% pada November 2022. Dan kenaikan suku bunga The Fed ini membuat efek domino pada kenaikan suku bunga acuan secara global. Kita melihat juga banyak negara-negara seperti Inggris, Australia, dan lain-lain juga menaikkan suku bunga acuan. Dan juga ini menyebabkan tingginya cost of debt atau biaya hutang yang semakin tinggi. Kita lihat juga dengan kenaikan suku bunga acuan ini dan juga kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate, membuat juga dolar index atau indeks dolar terhadap major currency ini menguat hingga 105.25 pada di pertengahan November sampai dengan Desember 2002 ini. Nah, bagaimana kita sebagai investor Bapak Ibu menyikapi kenaikan suku bunga acuan yang melambung tinggi? Kita juga lihat Indonesia juga sudah menaikkan suku bunga acuan. Mungkin kita akan sama-sama simak, kita akan sama-sama bedah secara holistik bagaimana sih global economic di 2023 mendatang bersama tentunya Pak Budi Hikmat. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore James. Selamat Ya, sore Pak Edward, Bu Sonda, Pak Yusuf. Baik Pak, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung ke materi dagingnya aja nih Pak biasanya. Baik ya. Jadi kita luruskan dulu karena di masyarakat itu ada perbedaan yang menurut saya antara resesi dan krisis gitu. Seringkali resesi yang berarti perlambatan ekonomi itu suatu keharusan yang dipilih. Seperti kita kalau berkendara itu harus kadang-kadang ngerem, nggak cuma ngegas gitu, supaya kita selamat. Nah, kalau di Amerika mereka harus ngerem supaya mereka selamat dari inflasi. Tapi ketika mereka mengerem, apakah dengan menaikkan suku bunga teragresif ya sepanjang sejarah, itu ternyata banyak yang boleh bilang teriak ya. Jadi Fed tightening, everyone screaming gitu. Kita akan bahas nanti. Gitu. Nah, beda yang saya sampaikan ini krisis ya. Krisis itu mirip kalau bawa kendaraan, nabrak, nyemplung di jurang katakanlah, kita mungkin luka parah kalau nggak wafat gitu ya, atau harus naiknya susah. Jadi, nah kalau krisis itu lebih ke arah coba lihat di karakter Moon Guang yang ada pada poster saya ini dalam film Parasite. Bapak Ibu sekalian ya, jadi kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita akan mengalami krisis, ya dugaan kami nanti kita akan mengalami krisis kalau kita tidak antisipasi. Karena Moon Guang ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, dia mengatakan, we have no house, berarti nggak ada aset. We have no money, berarti nggak ada income, only debt, hanya hutang. Ya nanti kita akan lihat bahwa pada level negara, perusahaan, dan rumah tangga, ternyata Korea itu adalah bangsa yang senang berhutang. Ini kemungkinan mereka akan mengalami kristal huta barat ya Bu Yolanda, krisis total hutang tambah berat gitu. Ya, nah perkenalkan saya akan memberikan framework-nya dulu Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus juga nanti kita akan menguji sekuat apa fundamental Indonesia. Silakan slide selanjutnya. Ya, jadi kita juga akan harus menggunakan ukuran ya separah apa yang kejadian sekarang. Jadi ketika saya membuat strategi investasi biasanya bertahap waterfall dari yang paling atas, katakanlah ini terkait dengan global dynamic ya. Jadi lingkungan eksternal yang umumnya tidak dapat kita kontrol dan semakin bercirikan VUCA istilahnya ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity environment, yang terbentuk dari benturan berbagai faktor ya, mulai dari pre-pandemic itu ada penuaan penduduk, ada udah tingginya tingkat hutang gitu ya, ada climate change, kemudian juga ada perang antara OPEC dan non-OPEC, kemudian ada ketegangan multipolar ya. Nah, kemudian ketika terjadi pandemi itu terjadi pagelaran stimulus yang luar biasa. Amerika, Inggris itu menggelontorkan duit yang luar biasa. Makanya kita punya crypto rally saat itu ya, yang sekarang mungkin anjlok gitu ya.
Nah, ketika vaksin bisa ditemukan lebih cepat, ya ternyata terjadi ketimpangan karena stimulusnya luar biasa, sementara ada hambatan di sisi penawaran, apakah karena supply chain problem, apakah karena keterbatasan tenaga kerja. Di Amerika sendiri ada 1 juta orang yang meninggal. Nah, kemudian ada perang yang meningkatkan harga energi dan makanan. Ini jadi 3 faktor nih sebetulnya yang berat itu tadi seperti yang disampaikan oleh Evans ya. Karena banyak sekali negara seperti Inggris itu utangnya tinggi sekali ya, 103% GDP ya, mereka itu mengalami boleh dibilang lonjakan biaya berutang, sementara penduduknya menua, keluar dari Brexit ternyata sentimen sisi perusahaan itu turun ya, mereka menghadapi lonjakan harga energi gitu ya. Jadi ini kemungkinan akan terjadi krisis utang negara ini, dan saya melihat ini crisis in the West affecting the rest, winter the next test, kira-kira gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lihat untuk kasus seperti ini eksternal? Jadi silakan observe ya, observasi. Nah, karena ini penting, kita akan membedakan separah apa ya kejadian ini. Saya sarankan ya lihat berbagai faktor, paling nggak ada 5 di sana. Energy prices, nah karena ke tahun 2008, 2020 itu harga minyak anjlok. Jadi kalau harga minyak anjlok, harga energi anjlok, berarti orang sangat pesimis dengan global. Sementara sekarang harga minyak mungkin sekitar 85, masih lebih tinggi. Jadi jangan terlalu pesimis gitu. Kalau harga minyak anjlok, malah harga batu bara kita keok gitu. Interest rate memang melesat ya, ini luar biasa. Nah, interest rate ini nanti ada masalah ketika suku bunga dolar di dalam negeri lebih rendah dibandingkan Singapura misalnya. Itu juga akan berpengaruh pada posisi rupiah. Kemudian corporate credit. Nah, corporate credit ini menarik di Amerika, ternyata tidak separah 2020, apalagi 2008 gitu. Jadi Amerika masih akan jadi boleh dibilang pusat gravitasi ya. Sementara epicentrum krisis ada di Eropa karena ada perang dan penuaan penduduk, sehingga juga banyak utang gitu. Dolar indeks ini memang menguat karena Amerika dianggap ekonomi yang paling kuat. Nah, dolar indeks menguat, suku bunga naik, inilah yang tadi yang kita sebut ke arah ke sovereign debt crisis. Kalau Baltic Dry Index itu akan menunjukkan bagaimana misalnya globalisasi ya. Jadi kalau perdagangan internasional meningkat, biasanya Baltic Dry Index itu akan menguat ya. Nah, so far ini ada pemulihan secara terbatas ya. Jadi ini ke depan ya saya mungkin bisa menyampaikan, apalagi setelah kita mencermati faktor domestik ya, yang pemerintahan ini ternyata 2 periode Pak Jokowi itu menerapkan saran dari Bank Dunia dalam report tahun 2014, Indonesia avoiding the trap itulah menurut Bank Dunia, growing old before growing rich ya. Selain di Bahana TCW, saya juga membangun komunitas Nabi Yusuf menggunakan tagline cegah tuir sebelum tajir ya, dan itu sudah diterapkan malah lebih advance ya. Jadi dengan katakanlah meningkatkan penyediaan infrastruktur, kemudian juga kualitas sumber daya manusia dan market functioning ya gitu, dan ditambah lagi dengan riding mining booming with downstreaming. Inilah yang sangat mempengaruhi tidak cuma profil makroekonomi Indonesia yang tadinya defisit menjadi surplus, itu juga meningkatkan pendapatan pajak sehingga kemungkinan defisit negara akan lebih rendah ya, kemudian juga perluasan kesempatan kerja. Nanti yang harus kita lihat itu adalah bagaimana current account surplus kita bisa sustainable. Karena kalau bisa sustainable, menurut saya ada beberapa negara yang tidak berhak ya dengan ongkos utang yang selama ini mereka rendah sekali. Nanti akan kita lihat tabelnya, dan Indonesia harusnya bisa dihargai dengan ongkos berhutang yang lebih murah. Dan kita juga harus melihat reindustrialisasi ya. Unfortunately ini baru penyediaan infrastruktur dasar ya, apalagi kalau nanti reindustrialisasinya memanfaatkan keinginan banyak perusahaan di dunia untuk mendapatkan supply chain alternatif selain Tiongkok gitu ya. Bank Indonesia juga mainnya udah cantik, tidak cuma pakai optical strategi suku bunga, tapi juga ada namanya macro prudential policy ya, dan kelihatan tandem antara fiskal dan moneter itu bagus sekali. Sebetulnya menyebabkan kita bisa lebih bertahan seperti ini karena kita itu
dalam pertumbuhan ekonomi itu sekarang bergeser dari paradigma membiayai pertumbuhan ekonomi, maksudnya kita menggunakan utang, dengan membayar ya pertumbuhan ekonomi karena kita punya surplus. Dan ada kabar baik sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tingkat utang kita baik corporate maupun negara sebetulnya turun ya. Jadi dua layers ini adalah yang katakanlah mempengaruhi nanti kita mau ngapain, sektor mana yang akan dapat katakanlah beruntung. Ada K-type recovery, ada sunset, ada sunrise gitu ya, ada yang sektor pemenang, ada yang pecundang ya. Dan apa yang harus kita lakukan baik pada bisnis maupun menurut saya wealth strategy ya. Jadi wealth strategy itu karena yang risiko tuir sebelum tajir itu ketika Indonesia mulai menua tahun 2030, karena sesi seperti ini sangat penting untuk melakukan edukasi, building resilience dengan punya wealth kita. Wealth-nya itu istilah saya ingat sekali dengan Pak Edward Lubis ya, bagaimana kekayaan kita itu akan diluruhkan untuk menjadi pengganti income. Saya sendiri sudah mengatakan kepada istri saya, ketika kita tua pensiun, kita tidak hidup dengan kenangan, tapi dengan cash flow, tahu saya bilang kan. Semua aset harus disiapkan untuk bisa dijual. Nah baik, saya akan tambahkan dulu slide selanjutnya. Ya, jadi ini bacaannya. Jadi slide selanjutnya bisa dilihat ini ya. Ini adalah dari boleh dibilang ini pekan lalu ya. Oke, walaupun bukan yang paling baru ya gitu. Jadi boleh dibilang ya kejadian sekarang ya beda krisisnya dengan 98 di mana itu salah kita current account deficit saat itu dan terjadi tren penguatan dolar. 2013 juga salah kita ya, karena kita again current account deficit, tapi tidak separah 98 karena saat itu melemahnya nilai tukar langsung menyambar menjadi krisis perbankan. Sekarang perbankan kita lebih dimonitor, katakanlah disupervisi ya oleh OJK dan diawasi oleh Bank Indonesia misalnya juga ya, kebijakan Bank Indonesia juga lebih banyak gitu. 2020 partly salah kita, tapi kita cukup cerdik karena waktu itu kita belum punya teknologi vaksin. Namun dengan kecerdikan geopolitik ya, 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, kita dapat pasokan vaksin baik dari Tiongkok maupun Amerika yang pada dasarnya berseteru ya, sehingga kita bisa bangkit ya. Teman-teman bisa dilihat bagaimanapun Indonesia terbilang outperform kendati bahwa rupiah kita melemah per pekan lalu, year to date itu 7,6 ya. Tapi kalau dilihat misalnya di equity GCI ya itu masih 6,6 ya, dibandingkan negara berkembang di luar katakanlah Jepang, MXAPJ itu melemah 18,6 ya. Dan karena inflasi itu dipacu oleh komoditi, maka sebaiknya kita lakukan adalah mendekomposisi mana yang income komoditi, mana yang cost komoditi. Lihat tabel paling kanan ya, so far apalagi pakai data 3 atau 5 tahun terakhir itu income komoditi, apakah nikel, batu bara, CPO, kemudian juga karet itu meningkat lebih pesat, lebih gegas ketimbang cost komoditi, ya ini harga minyak karena kita bukan negara OPEC lagi. Jadi dengan gabungan cukup resilience dari finansial kita, kemudian kita cukup produktif ya, gitu. Jadi kita bisa boleh dibilang relative above the water, tapi dengan global dynamic ini kita akan terimbas volatility. Jadi bagi para investor sebetulnya kecanggihan mengelola volatility ya, saran saya nanti gunakan acuan untuk cuan, jangan baperan dalam investasi gitu. Jadi kalau udah cukup cuan ambil untung gitu. Dan pada dasarnya investment strateginya menurut kami adalah home alone investment strategy. Ini dari sekali lagi dari film ya, saya kebanyakan nonton film. If crisis happen in our home ground and we are alone ya, seperti tahun 98 2013, get out gitu ya. But now crisis not happen in our home ground and we are not alone, kita pasti akan terimbas volatility, tapi for the sake of our future prosperity kita tetap invest ya, be nimble, tone down expectation. Walaupun demikian sebetulnya kalau dilihat nanti atau juga nanti oleh Mas Yusuf ya, sebenarnya perusahaan Indonesia itu free cash flow-nya tinggi. Saya sendiri lebih menyarankan kepada investor itu dalam investasi
show me the money, not only tell you the story gitu ya. To be honest, saya tidak punya saham-saham fintech dan lain-lain. Bagi saya sekarang show me the money, ada perusahaan ya, silakan lakukan aja. Rasio price to free cash flow ya, kita ambil aja yang murah gitu ya. Jadi bettingnya lebih bagus gitu. Kemudian juga karena masuk tahun politik seperti disampaikan Bu Yolanda, dugaan saya mudah-mudahan juga nih harapan ini hangat tapi tidak membakar. Kalaupun nanti ada perseteruan di masyarakat, apakah lewat sosial media, itu kesempatan buat berinvestasi di saham telco karena itu bandwidth bagi perusahaan tersebut ya. Kemudian yang harus diwaspadai itu memang campur tangan dari boleh dibilang ini ya geopolitik di dalam kita punya politik. Ya. Kemudian juga investor menyukai keberlanjutan ya. Apakah yang strategi yang dilakukan Presiden sekarang meningkatkan productivity ini dilanjutkan ya, itu sangat penting. Selain itu juga kita juga perlu memperkuat industri kesehatan. Pasar modal Indonesia menurut saya perlu direform karena terlalu banyak keuangan bank ya di sana, beda bukan new economy, apakah itu katakanlah health care ya, kemudian juga katakanlah information technology services ya. Kalau Telkom itu kan baru backbone gitu. Yang menarik juga terakhir ada indikasi sebetulnya yang seperti pidato Powell yang terakhir, kelihatannya dia akan mulai memperlambat kenaikan Fed Fund Rate ya. 7 days repo juga udah dinaikkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia kelihatan juga cukup sensitif ya, untuk tidak terlihat behind the curve, prudence gitu, walaupun tetap memberikan jamu manis. Nah, yang grafik di bawah itu menunjukkan bagaimana Indonesia bisa menavigasi, memanfaatkan global ekonomi. Yang warna merah itu adalah rasio ekspor terhadap GDP, berarti motor pertumbuhan Indonesia tidak hanya domestik ya. Yang warna abu-abu itu adalah penjumlahan C plus I plus G ya, jadi household consumption, kemudian juga private sector investment dan government spending ya. Namun yang melesat itu adalah X to GDP, yang memang tantangannya adalah current account surplus tapi belum tercermin pada peningkatan foreign currency deposit. Kita menunggu teman-teman sekalian, menurut saya adakah kebijakan yang kredibel ya, karena BI udah berusaha intervensi cadangan devisa ya, gitu udah menurun gitu. Nah, bagaimana kebijakan kita bisa meningkatkan pasokan falas gitu. Saya butuh satu slide lagi teman-teman, atau satu atau dua slide next selanjutnya ya. Kenapa saya sebut krisis? Next coba. Next ya. Coba siapa yang kontrol presentasi? Terus aja dulu. Terus ya ini teman-teman ya, cara bacanya begini ya. Jadi Amerika sudah menaikkan Fed Fund Rate itu 375 ya, keempat, diikuti oleh semua bank sentral termasuk BI sudah 175 ya, bisa diperoleh. Ya udah nikmat ya Allah, ini favorit gue. Ya, kemudian kita lihat bahwa ada badai inflasi terutama di Eropa, di Inggris misalnya 11,1, angka terakhir jauh lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun terakhir. Inflasi itu menggerus daya beli ya. Kemudian kita lihat bagaimana kegairahan sektor perusahaan ya, PMI Purchasing Manager Index terlihat di bawah 50 ya. Tekanan boleh dibilang hutang itu gede sekali ya, 103 ya. Kemudian negara ini sangat populis ya, populis itu artinya defisit fiskalnya gede sekali ya, dan negara ini kurang produktif ya. Terlihat di current account deficit itu besar ya, dan in fact teman-teman sekalian, negara ini sudah tidak produktif, kurang terlalu populis selama 20 tahun terakhir loh ya gitu. Jadi mata uangnya melemah 9,3%. Bu Yolanda kalau mau mengajak saya ke Inggris oke ya, pound itu udah melemah. Daya beli M1 Gross, ini bukan Metro Mini jurusan Tanah Abang Kalideres ya, ini uang kartal tambah uang giral, itu rendah sekali 0,1 ya. Ongkos berutang mereka 5 tahun terakhir itu 1,1. Dan menurut saya nggak fair ini. Negara hampir bangkrut kok berutangnya murah gitu.
Terakhir mereka harus bayar 3,15, bahkan sempat 4,2% ketika ada proposal fiskal dari Perdana Menteri yang baru diganti, ya, gitu, sempat 4,2 gitu. Nah, coba bandingkan Indonesia, yang paling menarik, coba lihat M1 growth, teman-teman sekalian, ini indikator uang beredar, ya, daya beli, ya, sebetulnya kuat, ada sekitar 18% di sana, ya. Dan kita juga current account deficit walaupun masih 0,8 gitu, ya. Dan menurut saya ini menarik, ya. Jadi tetap optimis, ya. Jadi dari peta seperti ini tetap optimis, dan harapan saya sebetulnya kita di repricing, ya teman-teman, nggak cuma invest di saham nanti, di obligasi, ya. Jadi tadi juga saya udah gunakan harga batu bara masih tinggi itu karena harga minyak tinggi, ya gitu. Jadi ada yardstick-nya, ukurannya, benchmark-nya. Next slide yang terakhir sebelum kita diskusi. Ya, coba lihat ini kristal Huta Barat, ya. Ya, krisis total hutang tambah berat, ya, boleh dibilang negara-negara yang berutang paling banyak nih, ya, pada level negara, ya, government debt to GDP, pada level perusahaan, ya, private debt to GDP, ya, kemudian pada level rumah tangga. Jadi film The Parasite, ada Moon Guang di sana, bisa dilihat bahwa household consumption, jadi Indonesia relatif rendah, teman-teman, masih jauh, tapi again menggunakan pola yang sama, withstanding the next crisis. Next crisisnya adalah kemungkinan di Eropa, nextnya mungkin investasi. Thank you. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin setelah ini kita akan lanjut lagi nih Pak ke pemaparan dari Pak Yusuf Adewinoto. Jadi setelah ini kita akan pemaparan dari Pak Yusuf, mungkin kita akan buka sesi tanya jawabnya ya Pak Budi ya. Berarti biar nanti sudah dilihat dari kolom chat sudah ada beberapa penanya nih Pak ya yang udah mulai ini, tapi nanti kita akan biar kita gabungkan aja nih Pak ya, Pak Budi dan Pak Yusuf. Tadi Pak Budi sudah menjelaskan bahwa dari sektor makro kita tadi yang paling concernnya tuh di debt to GDP, di mana kita dibandingkan dengan negara-negara lain ini masih cukup rendah ya. Nah, kita mungkin selanjutnya kita akan langsung ke tadi Pak Budi sudah di awal juga sudah menyebutkan juga ya di tengah buka kondisi yang seperti ini, bagaimana pemilihan aset kelasnya, dan juga nanti kita akan coba masuk ke sektoral dari topik juga dari Bana Sekuritas, Pak Budi. Jadi sebentar lagi saya akan panggil Pak Yusuf nih. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Sore Pak Yusuf. Jadi sebelum Pak Yusuf memaparkan mengenai sektor picking juga dan juga stock picking dari Bana Sekuritas, izinkan saya Pak untuk sedikit memberikan summary untuk untuk Pak Yusuf ya. Jadi Pak Yusuf merupakan Head of Research dari PT Bana Sekuritas, di mana beliau telah berprofesi sebagai analis pasar saham sejak 2006 di berbagai perusahaan sekuritas seperti CLSA, OSK Nusadana, Kim Eng, DBS Vickers, dan juga memiliki pengalaman pengolahan investasi dengan bergabung di Mandiri Manajemen Investasi di tahun 2013 hingga 2016. Dan juga Pak Yusuf merupakan seorang CFA holder atau Chartered Financial Analyst holder. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Pak Yusuf, mungkin merespons tadi apa yang sudah diberikan oleh Pak Budi Hikmat mengenai tadi pandangan secara makronya. Mungkin langsung aja nih Pak Yusuf, kita akan lihat kira-kira untuk di sektornya atau mungkin pilihan-pilihan yang menarik nih yang kita investor-investor ingin ketahui di tahun 2023. Mungkin Pak Yusuf, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, terima kasih James. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam kenal dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi mengenai strategi kita sebagai investor di tahun 2023 mendatang. Oke, mungkin langsung ke next slide. Jadi intinya secara makro global maupun domestik tadi sudah dibahas dengan sangat detail dan komprehensif oleh Pak Budi Hikmat.
Oleh karena itu saya akan lebih fokus mencermati implementasinya ke sektor pilihan dan mungkin saham pilihan sedikit ya, karena yang penting adalah kita memahami potensi dan risk dari masing-masing sektor, baru kita bisa menentukan saham-saham mana dari sektor tersebut yang kita lihat berpotensi bisa memberikan profit yang paling baik. Nah, kalau bicara sektor rotation, itu sifatnya memang memasuki sebuah siklus ya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang grafik kanan atas, bahwa memang kita tarik ke belakang 7-8 tahun terakhir yang namanya sektor performance, itu tidak ada yang sustainable dalam jangka panjang. Jadi semua ada siklusnya. Di mana saat satu sektor atau dua sektor perform, akan ada sektor yang dirugikan, tapi pada saat siklusnya berganti, gilirannya pun akan berputar. Nah, jadi kalau di situ kita bisa lihat secara jangka panjang sifatnya itu cyclical, mengalami suatu siklus. Dan kalau kita lihat grafik yang kiri bawah, ini saya coba melihat frame-nya lebih pendek. Jadi ini adalah sektor performance di indeks yang kita track dari akhir 2021 ya. Jadi akhir masa pandemi, kalau kita ingatkan 2020, 2021 masa pandemi, 2022 adalah masa recovery. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Budi juga mengenai kondisi global ya. Jadi intinya 2020-2021 mungkin sektor yang perform adalah sektor-sektor yang sifatnya lebih mengacu pada teknologi ya. Jadi pada saat itu banyak orang stay at home, jadi akhirnya mengkonsumsi produk-produk teknologi dan itu sentimennya bagus untuk sektor. Seperti telekomunikasi juga diuntungkan. Terus kemudian karena adanya krisis supply, harga komoditas berbasis energi meningkat tajam. Jadi kalau kita lihat memang sejak 2021 sampai sekarang, sektor yang paling perform adalah yang berbasis komoditi energi, khususnya batu bara dan minyak. Nah, untuk komoditas berbasis industri, seperti metal mining, kalau kita lihat memang sifatnya lebih gradual, dan nanti kita akan bahas lebih detail ya, itu memang ada katalis yang berbeda ya, ada suatu tren yang kedepannya akan positif buat sektor tersebut. Ya, mungkin secara ringkas apabila kita nanti membahas soal electric vehicle. Nah, jadi kalau kita melihat peta atau kinerja dari sektornya selama beberapa kuartal terakhir, artinya kalau kita mengacu pada argumen sebelumnya bahwa sektor performance akan mengalami siklus yang up and down, berubah. Jadi view kita adalah bahwa kedepannya akan ada shift dari sektor-sektor yang berbasis energi, flow-nya akan masuk ke sektor lain yang memang memasuki fase recovery post pandemi. Nah, di sini kita melihat ada indikasi bahwa sektor telekomunikasi dan consumer yang akan menjadi sektor yang outperform untuk tahun 2023. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Mungkin untuk next slide. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa foreign flow masih sangat baik ke Indonesia. Jadi dari sisi pasar saham kita masih net inflow ya, dari foreign investors, dan kita juga melihat bahwa partisipasi investor domestik khususnya individu itu mencatatkan kenaikan yang luar biasa, terutama waktu masa pandemi, dan kelihatannya momentumnya berlanjut. Ini justru menciptakan suatu iklim investasi yang sangat baik ya menurut saya, karena ada istilah dulu pasar Indonesia itu kan terlalu dangkal ya, jadi gampang dimanipulasi atau bukan dimanipulasi, istilahnya gampang digerakkan oleh dana-dana institusi karena basis investornya masih rendah. Tapi saat dengan basis investor yang lebih luas, nilai transaksi yang jauh lebih tinggi, kita melihat bahwa dinamikanya lebih bagus dan ini tentunya akan lebih iklim yang lebih sehat ya untuk investasi saham di masa yang akan datang. Mungkin next slide. Nah, kenapa kita melihat 2023 itu masih prospektif, bahwa tadi itu ya kita melihat ada shift dari sektor tertentu ke sektor lain, tapi di sisi lain kita melihat juga potensi makro yang lebih baik. Saya nggak terlalu bahas banyak makroekonomi karena kembali lagi tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Budi Hikmat bahwa Indonesia dengan segala kebijakan yang dibuat, dengan segala langkah-langkah yang telah dijalankan selama mungkin 5-10 tahun terakhir, membawa negara ini dalam kondisi yang sangat berbeda ya, jauh lebih bagus. Dan kita menghadapi krisis global kali ini juga dengan persiapan atau dengan ibaratnya perlengkapan yang jauh lebih solid dibanding krisis-krisis sebelumnya. Karena saya juga ikut mengamati pasar waktu krisis 2008, 2011, 2013, 2018.
Dan rasanya kali ini Indonesia dalam kondisi yang sangat jauh lebih baik dan lebih ready. Nah, untuk 2023 sendiri kita bisa melihat bahwa di tabel yang kanan atas, mungkin saya jelaskan sedikit saja ya. Jadi ini adalah earning estimate dari para analis yang di pasar modal dari berbagai sekuritas, waktu mereka membuat estimasi kinerja ekspektasi laba bersih dari emiten-emiten di sektor-sektor tersebut untuk tahun 2021 dan 2022. Nah, kalau kita lihat di grafik yang bawah, yang kiri dan yang kanan, ini adalah saham-saham LQ45 ya, sampel yang kita ambil. Jadi kita melihat bahwa sepanjang tahun, setiap quarter itu ada kecenderungan para analis ini justru merevisi naik estimasi net profit dari emiten-emiten yang mereka cover. Artinya adalah bahwa setiap kali emiten menyampaikan laporan kinerja keuangan, secara mayoritas kinerja itu lebih baik dari ekspektasi. Ya, akhirnya konsensus analis merevisi naik earnings-nya. Jadi artinya adalah bahwa 2022 pemulihannya ini memang lebih bagus atau lebih tinggi dari ekspektasi, dan ini mendorong para analis untuk melakukan revisi. Nah, artinya ada positive vibe yang kita expect ini akan continue di 2023. Nah, kemudian tadi bicara kembali ke sektornya, kita melihat bahwa komoditi yang sudah menjadi primadona 2-3 tahun terakhir mungkin akan sedikit mengalami perlambatan, khususnya yang berbasis energi ya. Ya tentunya faktor geopolitical risk itu something yang kita nggak bisa prediksi secara akurat, tapi ekspektasinya adalah bahwa harga energi akan soften, jadi bukan turun signifikan ya, tapi akan cenderung konsolidasi, normalize. Jadi akan ada shift alokasi portofolio dari saham-saham yang berbasis energi ke saham-saham yang memang adalah engine atau sektor yang merupakan engine dari recovery ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang paling basic adalah jelas bahwa sektor itu adalah sektor finansial. Karena bank-bank kita, bank-bank besar ini memang represent kapitalisasi pasarnya juga sangat besar. Kemudian sektor telekomunikasi, karena ya tadi ya memasuki tahun pemilu, dan memang secara sektornya sendiri generasi Indonesia yang makin muda ya, penduduknya generasi muda, konsumsi data dan sebagainya, itu positif buat sektor telekomunikasi. Dan consumer juga ya, ini juga proxy dari tahun pemilu. Oke, next slide. Nah, ini sedikit briefing aja untuk tahun pemilu ya. Jadi di grafik yang kanan atas kalau kita lihat tren penguatan IHSG untuk pemilu 2014 dan 2019 agak mirip ya. Jadi tahun pemilu itu kecenderungannya pasarnya trennya positif. Dan kalau kita lihat voters kali ini juga semakin muda ya. Jadi akan ada kurang lebih berdasarkan data KPU itu hampir 50 juta pemilih baru ya, yang usianya berarti di bawah 20 tahun, dan ini tentunya akan berdampak positif pada sektor-sektor yang berkaitan dengan lifestyle mereka ya, tentunya tadi telekomunikasi dan konsumsi. Next slide. Nah, yang menarik adalah bahwa pertanyaan yang sering disampaikan adalah apakah tahun pemilu itu berdampak positif terhadap pasar saham? Nah, ini kita coba melihat di tabel yang kanan bawah. Jadi kita melihat bahwa di tahun 2014 dan 2019, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, secara indeks IHSG mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun. Tapi sektor performance-nya memang nggak konsisten ya, atau tidak konsisten, tergantung pada faktor-faktor fundamental yang terjadi pada masa tersebut. Kita bisa melihat bahwa financial itu menjadi salah satu key winners secara sektor performance. Ya, karena financial itu merepresent makroekonomi dan kapitalisasi sahamnya besar. Sedangkan untuk sektor consumer sendiri memang agak mix ya. Tadi kita melihat tadi bahwa faktor pemulihan post pandemi ini yang menjadi driver bahwa saham-saham consumer kita melihat akan perform lebih bagus di tahun yang akan datang. Ditambah lagi dengan penurunan tadi ya harga komoditas, jadi pressure atau tekanan untuk biaya produksinya akan menurun. Oke, next slide. Oh, sorry, kembali yang sebelumnya aja. Ya, jadi sebetulnya kalau secara sektor sendiri, kesimpulannya adalah bahwa kita melihat sektor-sektor yang akan perform adalah sektor finansial, ya, perbankan, kemudian sektor konsumen, dan juga telekomunikasi. Nah, kemudian kita juga punya alternatif sektor yang ini sifatnya mungkin lebih jangka panjang, yaitu saham-saham yang merupakan proksi dari perubahan tren industri ya saat ini yang mengacu pada mobil listrik, kendaraan listrik, yaitu
industri baterai. Yang tentunya ini khusus, jadi kita menyukai industri tersebut berbasis bahan baku nikel dan aluminium, tapi lebih bukan karena pergerakan harga komoditinya, tapi lebih karena memang ada shifting dari paradigma industri. Oke, mungkin itu merupakan summary dari saya dan mengakhiri sesi presentasi ini. Sebelum masuki segmen berikutnya, saya kembalikan dulu ke James Evan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Budi dan juga Pak Yusuf atas pemaparannya ya. Di kolom chat sudah mulai banyak pertanyaan ya Pak, tapi mungkin sebelum saya membacakan dari beberapa kolom chat ini Pak, kalau kita lihat kan sebenarnya di 2021-2022 ini kan setelah adanya vaksin dan juga kemarin PPKM sudah mulai dilonggarkan, itu kan sebenarnya kita lihat mobility, kalau kita lihat dari Google Mobility Index-nya juga kan orang sudah mulai kembali nih ya Pak ya untuk sama-sama untuk udah mulai ada konser-konsernya dan kemudian juga sudah mulai ada ya ekonomi sudah mulai tumbuh nih Pak. Nah untuk di tahun ke depan mungkin menurut Pak Budi apakah dengan adanya seperti ini masih akan adanya pent up demand, karena kan waktu itu di 2 tahun terakhir ini kita sama-sama mengurungkan diri ini Pak ya, di orang-orang mengurungkan diri untuk belanja, untuk traveling, untuk pelesir atau seperti mungkin di tahun 2023 kira-kira apakah pent up demand ini yang ketahan ini akan terus, apakah makin ada atau seperti apa nih Pak? Apa orang jadi takut nih Pak? Oke, kita akan bicara apa yang disebut sebagai ability to spend and willingness to spend. Ability to spend itu duitnya ada gitu. Jadi cara bagaimana melihat duitnya, ya pemerintah sendiri kan menggelontorkan duit dengan fiscal deficit. Kemudian juga kita peroleh dari trade balance kita yang positif terlihat di M1 growth ya. Kemudian nanti apakah ada tambahan dari kredit, karena kredit itu memberikan daya beli dan itu tergantung willingness dari commercial bank itu menyalurkan kredit ya. Ingat ketika mereka demikian cemas ya, mereka lebih banyak investasi di SBN. Jadi kalau lihat tadi dari data M1 growth itu masih ada, jadi perlu optimis. Jadi yang selanjutnya akan kita lihat bagaimana kinerja dari trade balance kita, apakah terus menikmati surplus atau tidak. Yang menarik dengan pembukaan ini adalah bagaimana kualitas infrastruktur membaik gitu. Jadi ini yang membedakan ya, saya sendiri lebih sering ke Palembang, saya besar di sana gitu. Jalan trans lintas Sumateranya bagus, bahkan saya sendiri punya hobi baru mancing di Lampung misalnya ya. Jadi ada hal yang menarik yang memungkinkan kita bisa bergerak. Jadi menurut saya itu cukup positif. Jadi ada yang namanya mungkin yang istilahnya orang fatigue sehingga tiket mahal berapapun ke Singapura orang ambil gitu ya. Saya juga pernah harus ikut istri saya misalnya karena tergiur sekali dengan movie Layangan Putus yang ke Turki ya, It's My Dream Mas, itu yang ke Kapadokia gitu. Menurut saya itu cerminan daya beli ya. Jadi anecdotal evidence seperti itu kita boleh kita manfaatkan lah. Jadi di satu sisi bergeraknya ekonomi dulu itu kehambat lah boleh dibilang. Jadi anatomi dari daya beli ya. Jadi ability to pay, ability to spend gitu. Nah kalau willingness tadi itu kan dibatasi oleh PPKM gitu. Dan so far saya juga udah melihat nih hampir setiap hari ya. Jadi angka yang terakhir juga udah mulai turun. Tadi kalau nggak salah sempat di atas 7.000 ya. Sekarang mungkin sekitar berapa 2.800-an yang mudah-mudahan ya. Karena saya paham juga, saya pernah juga mengalami sih ya kena juga Omikron gitu. Kira-kira gitu, James? Oke, mungkin Pak Yusuf ada mau sedikit menambahkan, Pak? Ya, kalau dari saya sendiri sih memang mungkin dari sudut pandang emiten ya, memang kalau recovery dari pandemi orang mulai beraktivitas lagi, ini tentunya ada normalisasi ya. Cuma memang nggak ada sektor spesifik mungkin yang kita bisa convincingly bilang itu adalah key winners gitu. Ya karena di Indonesia kan kita nggak punya misalnya sektor pariwisata yang besar untuk di perusahaan-perusahaan TBK misalnya gitu. Jadi kita melihat ya bahwa sekarang ini apakah memang kebiasaan-kebiasaan yang waktu masa pandemi
itu terjadi ya apakah masih 100% diterapkan atau memang ada perubahan kembali sebelum pre-pandemi secara 100%. Jadi ini memang mungkin masih satu hal yang kita terus cermati, belum bisa kita kuantifikasi secara pasti gitu saat ini. Oke, saya tadi menarik juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi mengenai pergerakan M1 atau uang kartal ya Pak ya. Kita sudah saat ini kan uang giral itu. Ya, giral jadi juga, kalau Pak, uang kartal, uang giral M1 itu adalah effective purchasing power. Kalau yang time deposit itu potential purchasing power gitu. Nah, potential purchasing powernya lagi hijrah ke SBN sebetulnya. Jadi masyarakat berinvestasi Indonesia itu lagi tumbuh ya, gitu loh. Sorry, James, saya ini Iya, semangat Pak. sekali nih. Gitu. Iya Pak, saya juga semangat sekali Pak ini, karena kalau kita juga kemarin kan merupakan salah satu agen penjual juga sukuk tabungan gitu Pak. Saya juga melihat animo dari teman-teman di sini Pak, yang investor-investor itu banyak yang WhatsApp saya, Pak saya harus bisa ke bagian ST009 karena bunganya floating gitu ya Pak ya. Jadi siapa tahu di tahun depan ada adjustment lagi dari suku bunga acuan Indonesia, jadi mereka terdampak dari spreadnya si sukuk ini yang 4,4% itu ya Pak ya. Oke Pak, nah kalau ngomongin tadi M1 gitu Pak, tapi kan kita lihat di sekarang ini kan di ASEAN ini kan kita akan ada namanya QRIS yang berlaku di ASEAN. Apakah QRIS ini akan menjadi berdampak juga pada inflasi gitu ketika sekarang udah mulai digitalisasi gitu Bapak? Kalau kita lihat kalau misalkan nanti QRIS sudah diterapkan di ASEAN, apakah ini jadi hal yang baik Pak atau seperti apa Pak? Oke, saya cenderung menganggap hal yang baik ya. Bagaimana begitu banyak bangsa tersiksa dengan dolar menurut saya sih. Ya, mengapa kita harus trading pakai dolar gitu ya. Jadi bayangkan nih, saya sendiri ya banyak negara gara-gara pricing minyak itu pakai dolar gitu ya. Jadi lebih berat gitu ya. Harusnya mungkin nggak setinggi itu, dan dolar sendiri itu sebenarnya tidak berhak menguat seperti ini ya. Memang karena dunia lagi panik menghadapi boleh bilang ke depan itu kan stagflasi. Jadi kalau level rumah tangga mereka borong makanan, masker, pada level perusahaan mereka memborong dolar gitu. Jadi sekarang tuh posisi investor dengan cash itu luar biasa. Jadi tiba-tiba kalau ada solusi misalnya memang easier said than done, menurut saya market itu kembali naik. Nah, ingin saya sampaikan satu hal ya Mas Evan dan para pemirsa sekalian ya. Jadi tolong bedakan antara outlook ekonomi dan outlook pasar modal gitu. Karena pasar modal itu selalu bergerak lebih dulu dari sektor real. Jadi yang terjadi sekarang bursa Amerika bahkan sempat turun 22% misalnya. Itu karena mengantisipasi ke depan itu jelek. Bond yield di Amerika udah naik itu karena ada inflasi gitu. Nah, tapi bagaimana dari ikhtiar masing-masing berbagai negara ya, apakah memang the Fed akan cooling down katakanlah atau pivot gitu ya. Jadi sangat bisa jadi sebetulnya tahun depan malah equity itu akan bagus bila keadaan tidak seburuk yang dicemaskan. Tapi kalau lebih buruk dari yang dicemaskan ya turun lagi gitu. Jadi itulah penting nanti berbagai leading indicators kita lihat, dan saran saya kita lihatlah itu adalah komoditi energi gitu, karena Indonesia punya substitusi energi. Ada satu hal yang bagus yang tadi disampaikan oleh Mas Yusuf. Banyak orang yang nggak tahu di tengah kita menikmati surplus neraca berjalan ya, ekspor dikurang import barang dan jasa kita surplus. Sebetulnya kita mengalami defisit neraca minyak dan gas terparah dalam sejarah gitu. Dan saya duga itu akan menyebabkan pemerintah itu melakukan kebijakan memacu EV misalnya. Dan itu kelihatan sudah terjadi. Saya juga dengar bahwa di BUMN misalnya diarahkan ke arah mobil listrik, ke EV ya gitu, dan itu akan tercipta ekosistem baru. Dan kalaupun saya jadi pemerintahan, saya akan melakukan itu, karena menurut saya kita coba lihat deh, berbagai krisis itu terjadi karena kita kurang produktif. Pada minyak ya produksi kita hanya separuh konsumsi, pada batu bara kita masih surplus gitu, pada CPO kita surplus. Ya bagaimana nanti bukan di harga ya, tapi bagaimana nilai tambah yang lebih tinggi, yaitu industrialisasi. Kalau itu dilakukan juga oleh siapapun nanti yang menggantikan Pak Jokowi, menurut saya masa depan kita lumayan cerah. Dan ingin saya sampaikan nih teman-teman sekalian, ketika dari tahun 2003 sampai 2013, sebetulnya bursa saham kita, IHSG kita lebih cuan dari Amerika.
saat itu bersesuaian dengan neraca berjalan kita surplus. Ketika kita mengalami defisit dan terparahnya defisit 2013 ketika rupiah anjlok 23%, kita kalah cuan. Jadi kalau menurut saya sekarang yang dulu ya, bukan invest di Indonesia pada kurun 2012 sampai katakan 2020 ya, mendingan kita invest di Amrik gitu ya. Kalau sekarang dugaan saya berbeda gitu. Kita perlu invest di Indonesia, kita sebaiknya mensosialisasikan, kita harus punya cadangan dengan investasi, melirik bursa domestik dan lihat fundamentalnya yang menurut saya bagus. Gitu James. Siap, terima kasih Pak Budi. Tadi Bapak sempat menyampaikan juga mengenai oil juga ya Pak ya, bahwa sebenarnya kita harus lebih ke EV ya Pak, misalnya lebih ke baterai atau mungkin mobil listrik ya Pak ya, electric vehicle. Nah tapi kan yang saat ini sedang terjadi kan Pak, kita kan kalah gugatan WTO nih Pak ya mengenai ekspor nikel gitu ya. Itu bagaimana ke depannya, dan memang target pemerintah kan hilirisasi produk-produk nikel nih Pak ya. Misalnya, jadi ke depannya bagaimana Pak Budi mungkin dan juga Pak Yusuf melihat untuk industri nikel ke depannya, mungkin nanti secara lebih spesifik ke emiten yang mungkin Pak Yusuf boleh menambahkan juga nih mengenai nikel nih Pak. Oke, itu menarik ya. Menurut saya nanti akan cukup cerdik menurut saya Pak Jokowi dalam pertemuan dengan CEO Kompas ya. Jadi ibaratnya dulu ada tanam paksa, sekarang ekspor paksa gitu ya. Jadi Eropa selalu banyak hipokrisinya ya gitu. Jadi kalaupun sekarang lagi banding ya, kalaupun nanti boleh aja ekspor tapi pajaknya mungkin naikin 10% gitu ya, dan nanti orang akan melihat relatif yang mana ya, mereka akan mendapat benefit apakah buka pabrik di Indonesia atau menerima raw material yang jauh lebih mahal. Kita masih banyak pelor loh. Jadi saya sih ngelihatnya karena gini deh. Dalam waktu 30 tahun terakhir ke depan ya, 30 tahun ke depan sangat bisa jadi ada perang gitu. Perang itu kan mungkin pakai drone, butuh mining ya untuk baterainya, juga untuk EV ya, karena green energy gitu. Sektor yang saya suka terus terang itu mining ya. Sangat sayang nih di kita belum banyak perusahaan penghasil baterai yang go public misalnya. Gimana nih Mas Yusuf? Iya Pak Budi, ya saya setuju Pak bahwa memang kalau keputusan WTO, kebijakan dari negara-negara luar Indonesia terkait ekspor, mungkin sesuatu yang memang kita susah prediksi ya. Cuma kalau saya sama Pak, mengacu kembali, ini investasi pengolahan nikel kan sudah luar biasa di Indonesia ya. Jadi udah setiap hari kita dengar investasi di Weda Bay dan daerah-daerah lain di Sulawesi. Jadi walaupun ada masalah gugatan ini, investasinya terus berjalan nih. Jadi kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, produsen stainless steel dan baterai ya. Jadi itu memang dua produk turunan dari berbasis nikel yang saat ini sangat besar produksinya dari Indonesia, itu berjalan terus. Jadi saya rasa kalau perusahaan-perusahaan besar seperti itu tetap komit untuk berinvestasi, artinya mereka melihat bahwa memang pengolahan nikel yang menambah nilai value itu jauh lebih menguntungkan dibanding hanya cenderung ekspor saja. Jadi ya, dan juga benar Pak bahwa banyak cara dari Pak Jokowi untuk menyiasati keputusan WTO ini. Jadi saya pikir itu ada tambahan lagi ya, bagaimana geopolitik kalaupun itu Eropa melakukannya itu akan semakin mendekatkan Indonesia dengan Tiongkok. Dan menurut saya Tiongkok tuh real money, penduduknya gede ya, dan mereka juga negara yang menggunakan jurus maraton untuk bisa menang pertarungan geopolitik gitu ya. Dan mereka udah invest luar biasa di kereta cepat saja. Saya ketemu dengan dirut kereta api ya, itu ternyata mereka membayar 85% dari semua kos pembangunan itu ya. Jadi mereka berusaha sekali akan mendekati Indonesia. Jadi boleh dibilang ya, mereka akan melihat ya Indonesia akan lebih membuka ke Tiongkok, mungkin negara lain ya, dan Eropa akan lebih kena gitu loh. Ya, betul Pak. Dan mungkin banyak sekali pertanyaan James, saya happy sekali nih. Ya Pak, baik Pak. Jadi sebelum memulai pertanyaan yang berat-berat nih, saya mau ke Pak Yusuf dulu nih Pak. Ini kan kita lihat IHSG di 3 hari terakhir ini terkoreksi nih Pak Yusuf ya. Ini pertanyaan yang pertama kali saya lihat nih dari dari mana ya? Oh, dari Pak Budi Santoso nih Pak. Apakah tahun 2022 ini masih ada window dressing Pak? Kita lihat, apalagi kan kalau kita lihat di beberapa hari ini pemberat sahamnya adalah saham teknologi ya Pak. Apakah
sampai dan akhir tahun ini Pak Yusuf melihat masih adanya peluang window dressing dan ISG, kira-kira mungkin Bapak mungkin bisa sedikit kasih gambaran end up di tahun 2022 ini seperti apa Pak? Ya, mungkin kalau dari pengamatan saya biasanya Desember cenderungnya positif ya. Tapi ada catatan juga, biasanya positif karena memang di Desember itu tidak ada lagi momen-momen atau event-event besar yang ditunggu yang bisa berdampak terhadap kinerja market secara umum. Nah, kalau tahun ini kan berbeda ya. Minggu depan kalau nggak salah itu kan ada Fed meeting yang terakhir untuk tahun 2022 ini ya. Jadi itu kan momen yang sangat penting di tengah segala hal yang tadi mengenai suku bunga dan sebagainya gitu. Jadi apakah ada window dressing atau enggak ya tergantung keputusan Fed minggu depan. Jadi mari kita lihat sama-sama lah. Jadi memang dinamikanya agak berbeda tahun ini. Oke, tanggal kalau nggak salah tanggal 13 ya Pak, tanggal 14 kalau nggak salah ya di minggu depan ya Pak ya. Kalau kita lihat di Bloomberg-nya sih konsensusnya 50 basis point sekali ya Pak ya untuk kenaikan suku bunga The Fed di next. By the way, 15 tahun terakhir Desember selalu hijau loh, James. Santa Claus Rally Pak. Semoga Santa Claus-nya datang juga Pak di ISG ya Pak. Ini ya Pak. Jangan suar tepit yang datang ya Pak ya. Oke, baik, kita akan menanyakan nih, ada pertanyaan untuk Pak Budi. Izin bertanya Pak Budi, bagaimana kinerja ekonomi Indonesia? Perkiraan kita akan tumbuh ke berapa worst dan base-nya? Dan outlook harga komoditas growth seperti apa? Dan sisi interest rate risk Indonesia ke US seperti apa yang perlu diwaspadai? Terima kasih. Oke, saya sebetulnya untuk melihat sekarang tren yang penting itu konsensus, lihat pemulihan ekonomi Indonesia ya tetap above the water 5%. Inflasi yang menariknya itu adalah bagaimana ketika kita menikmati current account surplus, pemerintah itu bisa menahan inflasi itu nggak ke masyarakat ya. Jadi subsidi BBM sudah ditingkatkan berapa kali ya. Setelah porsinya hampir menyentuh katakan 22%, akhirnya juga pemerintah terpaksa dan masyarakat juga kelihatannya memahami, dan setelah itu kelihatan juga harga minyak itu turun. Bagi saya begini James dan Bapak Ibu sekalian, ini mirip terjadi ketika saya di Palembang harga pempek itu 75 perak gitu, sekarang 7.500. Yang penting tuh bukan inflasinya James, orang punya duit nggak itu loh. Betul. Ya, itu yang penting. Jadi kalau misalnya harga komoditi kita, coba ada dalam satu slide saya itu bagaimana income komoditi kita naik lebih gegas ketimbang cost komoditi kita ya. Kemudian juga kita ada pembukaan. Ya, jadi ada baiknya mungkin tidak dilihat bagaimana secara makro suku bunga dan lain-lain ya. BI yang penting itu daya belinya ya Pak. Ya, daya belinya lihat gitu. Yang... Dan apakah orang punya income, ya itulah sebabnya kenapa juga saya menyarankan berkarirlah di pasar modal ya. Kita bisa membantu mengatasi tantangan tuir sebelum tajir tanpa melanggar pantangan yang menyukupi rantangan. Tanya aja gajinya Bu Yolanda berapa tuh gitu ya. Jadi itu mari kita juga menata, sekarang kita punya kesempatan. Saya tidak terlalu worry ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena dalam pengalaman saya 25 tahun di pasar modal, yang paling penting itu bukan kapan masuk loh, kapan keluar. Keluar ya Pak. Kapan keluar itu betul, tergantung Pak. Apabila kita punya currency risk itu gede. Dan kapan currency risk gede itu kalau kita punya dosa internal current account deficit. Ingat ya, kalau current account deficit, import jauh lebih gede dari ekspor. Import butuh falas, ekspor menghasilkan falas ya. Jadi kalau defisit, rupiah tidak punya hak kuat untuk menguat. Ditambah kalau terjadi itu faktor penguatan dolar ya, itu yang boleh dibilang berbahaya. Sekarang mah kapan ekonomi kita overheated ya, sehingga katakanlah ada current account deficit, tunggu ketika kreditnya itu tumbuh sangat pesat. Sekarang mah belum. Itu loh, Bapak Ibu sekalian, bukan ini ya, bukan menenangkan pakai angin gimana, pakai statistik lah kira-kira gitu loh James.
Iya Pak, baik Pak. Jadi kalau kita lihat memang tadi Bapak baru sudah sebutkan juga sebenarnya kalau current surplus kita kan sudah terjadi di 2-3 tahun terakhir gitu ya Pak ya, untuk current surplus Iya. di Indonesia ini mungkin tadi sempat meng-highlight juga merimain tadi apa yang Bapak sebutkan bahwa kalau 98, 2013 current account deficit dolarnya melambung. Kalau sekarang karena ada kita sebagai salah satu penghasil komoditi juga yang apa namanya seperti batu bara dan Oh iya, lain-lain. boleh Jadi saya tambahkan sedikit, surplus ya Pak ya. Ya Pak, gimana Pak? Ketika saya SD di Palembang, saat itu harga minyak naik 4 kali lipat gara-gara embargo minyak. Ya, nah hebatnya Pak Harto dulu memanfaatkan istilahnya oil bonanza itu buat productive and inclusive spending. Ada SD Inpres, Jalan Inpres, pabrik pupuk, telekomunikasi, satelit, listrik, transmigrasi, KB. Probably the best generation lahir di sana. Nah sekarang ada tantangan karena yang naik ini adalah batu bara nikel, ya ini yang milik konglomerat gitu. Proses trickle down efeknya juga ya harusnya sih mereka diarahkan supaya benar-benar memberikan kemakmuran gitu. Ini Indonesia ada ketimpangan juga kalau seperti ini ya. Jadi tergantung nih kita bagaimana menggunakan rezeki mining sekarang itu benar-benar buat kemakmuran masyarakat gitu. Jadi ketika Amerika dulu menghadapi stagflasi, Indonesia makmur gitu. Kayaknya yang sekarang terjadi gitu loh, James, gitu loh. Sayangnya waktu Pak Budi SD saya belum lahir Pak, jadi mungkin saya nggak bisa. Oh iya, makanya ini berbagi pengalaman. Untung berpengalaman sama Pak Budi krisis, nih, James. melintasi krisis nih buat generasi milenial gitu ya. Apalagi yang mungkin generasi milenial ini kebanyakan impulsif gitu ya Pak. Jadi mungkin daripada impulsif beli tas-tas yang depannya L belakangnya V gitu, mungkin investasi apalagi di sukuk atau pasar saham dan lain-lain ya. Dan semuanya bisa dilakukan di Bana Sekuritas. Maaf sedikit jualan ya Pak. Oke, kita akan lanjut lagi Pak ke pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali Pak. Saya sambil ini ya Pak ya. Sambil saya cek-cek juga ini. Oke, nah ini ada pertanyaan Pak dari Pak Rivaldi Pak Suryadi. Pak Budi izin bertanya melihat foreign flow belakangan ini di domestic market kita lumayan besar. Foreign outflow maksudnya. Apakah saat ini foreign sudah mulai berpindah investasinya, tidak ada local market lagi, atau tapi beralih ke China? Good question. Ya. Ya, jadi yang terjadi memang adalah regional rotation, ya. Negara-negara yang terpukul lebih dulu, jadi asing tuh kalau masuk biasanya lihat currency risk, ya. Selain juga nominal return, ya. Dan coba lihat sekarang mata uang kita udah disalip oleh Thailand. Thailand itu kan mendapatkan manfaat dari reopening di Tiongkok, gitu ya. Gitu, dan makanya dan pasar modalnya udah jatuh lebih banyak. Jadi ada regional rotation. Kalau demikian ya kita perlu nih mencermati regional rotation apakah akan terjadi atau tidak ya. Saya sendiri terus terang miss ya, selain saya dulu miss juga di perusahaan logistik gitu. Tapi ada yang menarik sebetulnya yang terjadi sekarang itu karena ketakutan akan the Fed yang terjadi di Indonesia itu sebetulnya sekarang outflow di SBN gitu. Nah, sementara yield SBN itu lebih tinggi dari inflasi. Jadi kita tetap bisa beli SBN, malah bisa lebih cuan ketimbang saham. Kita jual ketika asing kembali masuk gitu loh, James. Gitu. Nah, sekarang tinggal menurut saya ya gunakanlah prinsip Elvis ya. Ini bukan penyanyi lawas. Elvis itu singkatan dari earning, liquidity, valuation, interest rate, sentiment, dan seringkali berubah menjadi Levi's, selfish, life gitu, bahkan evils gitu. Nah, apakah faktor E, earning itu ada di sebelah kanan? Kalau di sebelah kanan ya, di sebelah kiri, di sebelah awal maksudnya ya. Jadi itu kita lebih tenang dan silakan nanti screening. Saran saya mungkin teman-teman para investor coba lakukan kalau misalnya ada beberapa apps ya, mudah-mudahan bisa disediakan oleh Bahana Securities. Bikin aja ranking perusahaan dari price to free cash flow yang rendah gitu, itu yang bisa dipilih ya gitu. Itu James. Oke Pak, baik. Kalau untuk ini untuk pasti untuk nasabah Bahana Sekuritas sudah pada tahu lah ya. Kalau misalkan kita juga di grup selalu sudah memberikan beberapa valuation table yang kita tarik dari Bloomberg. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat perusahaan-perusahaan ini masih under value atau udah over value sudah ada tuh tabelnya ya. Mau baik dari PR, TBV, tadi EV per EBITDA atau cash flow aja dan lain-lain sudah ada. Jadi buat
Bapak Ibu nasabah Bana Sekuritas harusnya sudah pada punya tuh ya di Google Sheet kita. Nah, baik lagi Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, mungkin ini saya langsung masuk ke Pak Yusuf nih. Ada pertanyaan nih Pak mengenai indeks V30 ya dari Pak Kevin D. Jika dilihat indeks value 30 membukukan kinerja yang tinggi secara year to date Oktober 2022. Sejalan dengan hal tersebut, apakah ini mengindikasikan saham dengan valuasi rendah dan berfundamental bagus akan overperform the market di tahun depan? Apakah strategi membeli saham dengan valuasi rendah dan berfundamental bagus ini masih relevan digunakan di tahun ke depan? Mungkin Pak Yusuf bisa bantu jawab Pak mengenai indeks V30 dan mungkin apakah dengan value investing ini jadi masih menarik untuk di tahun ke depan nih Pak? Ya, terima kasih James. Mungkin mohon maaf sebelumnya, saya kurang familiar dengan konstituen indeksnya ya. Cuma mungkin saya akan lebih komen masalah value investing. Jadi sebenarnya secara teori, kalau kita berinvestasi di value investing itu memang kecenderungannya saham-saham yang murah nantinya akan outperform. Karena dengan kinerja yang sangat baik, valuasinya dinilai dengan sangat rendah. Tapi di satu sisi ada juga kan istilah namanya value trap. Jadi saham yang murah aja terus gitu. Nah, jadi disinilah kita harus bisa mencermati bahwa saham-saham yang value-nya murah tapi tetap memiliki prospek pertumbuhan. Karena pada akhirnya seperti Pak Budi tadi disampaikan, itu rumus dasar ya, bahwa saham itu selalu merefleksikan harga di masa depan, ekspektasi. Jadi kalau saham-saham yang kinerjanya akan dianggap terus membaik dengan valuasi yang murah, sudah hampir pasti dia akan memberikan performance yang jauh lebih baik. Oleh karena itu sangat sulit sekali menemukan saham-saham seperti ini. Jadi memang kalau masih ada di pasar yang karakter-karakternya mirip seperti itu, bahwa kinerjanya masih akan terus naik, valuasinya masih relatif murah, laporan keuangannya bagus, seperti Pak Budi tadi bilang, cash flow bagus, mungkin hutangnya kecil, tidak ada currency risk. Nah itu tentunya bisa menjadi alternatif yang sangat baik ya untuk berinvestasi gitu. Jadi mungkin kalau ngomongin soal karakteristik jangan sampai Bapak Ibu pilih emiten yang utang dalam dolarnya tinggi gitu ya Pak ya. Betul karena pada beberapa kasus kita bisa melihat ada saham-saham yang valuasi misalnya price to earning-nya murah, price to book-nya murah. Tapi kalau kita lihat rasio-rasio balance sheet-nya itu kelihatan cash flow-nya kecil misalnya. Jadi ada kemungkinan penjualannya mereka itu dibeli dengan mungkin tempo ya, jadi customer-customer yang punya outstanding piutang atau receivable yang tinggi, akhirnya bayarnya lama, sehingga mereka keputaran cash flow-nya nggak bagus, untuk membiayai belanja modalnya, mereka harus pinjam uang misalnya gitu. Nah sebenarnya itu ada, jadi masih ada turunan-turunannya ya, jadi untuk melihat valuasi murah atau value stock itu memang kita harus mengkombinasi beberapa indikator ya, mungkin itu sih. Oke, menarik. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Kita lanjut lagi nih Pak, ini saya sambil filterin pertanyaannya yang banyak banget ya Pak. Ini terima kasih untuk antusiasme dari Bapak Ibu yang sudah hadir, ada kurang lebih 150 orang. Mungkin saya akan tanya lagi nih beberapa pertanyaan yang ada di sini. Oh, mungkin yang lagi happening nih Pak Budi, Pak Yusuf mengenai Goto ya, yang dan juga Telkom. Apakah mungkin ada pandangan mengenai Telkom atau mungkin secara sektoral, secara infranya mungkin lebih digodok lagi Pak tadi untuk bagi saya pertama kalau invest itu show me the money, bukan I tell you the story gitu ya. Jadi dulu ketika awal pandemi ketakutan emiten-emiten besar ya, orang begitu tertarik sekali ke digital, ke fintech ya. Itu luar biasa story yang di sana, dan saat itu juga ada kebangkitan investor retail mulai belajar investasi. Nah, ini juga ada banyak komunitas Nabi Yusuf saya yang hadir di sini juga. Saya selalu tunjukkan ya, dari ada berbagai materi yang biasa saya tunjukkan adalah ya kita lihat bagaimana perusahaan itu bisa memberikan keuntungan ya. Jadi kemudian waktu berlalu ya ada yang namanya katakanlah pengetatan drastis the Fed, itu mengurangi sekali liquidity. Jadi seperti kripto itu terbukti sekarang lebih banyak dipengaruhi sekali oleh liquidity ya. Jadi akhirnya turun. Memang domestik global itu luar biasa ya, bahkan sebetulnya yield SBN-nya Inggris itu pernah turun setara dengan Bitcoin ya, bahkan juga Goto itu setara dengan Bitcoin ya.
ini pelajaran berharga sih menurut saya ya. Jadi ada baiknya kita lebih hati-hati dengan pengalaman seperti ini. Ya kita harus cari benar-benar perusahaan yang bisa menunjukkan value. Nah saran saya sebetulnya dalam investasi itu adalah pricing the value, not valuing the price gitu. Jadi maksudnya ada baiknya tanya value ya. Nah, berapa taksiran value kalau di Bloomberg itu ada, kita bisa estimasi ini the best yang kita bisa lakukan. Kalau ada target price ya para analis misalnya untuk telco katakanlah 30 analis gitu, cari aja nilai rata-rata atau mediannya itu adalah estimasi value. Apakah ada spread ya value kemudian price ya. Berarti kalau value-nya di atas, price-nya di bawah, berarti kita membeli saham yang undervalued. Nah, tentunya kita akan harus hitung nih berapa. Dan kita perlu margin of safety misalnya. Dan saya lebih suka kalau secara dynamic, value-nya itu trennya itu naik. Itu kira-kira yang bisa saya share, termasuk ini yang di komunitas Nabi Yusuf saya, untuk berinvestasi lebih sehat. Demikian, Mas James. Baik, mungkin Pak Yusuf ada sedikit tambahan. Kalau misalnya kita lihat dari mungkin sedikit menambahkan ya Pak, kalau kita lihat ini sekarang kan karena The Fed naikin suku bunga gitu, mungkin investor-investor ini kembali dulu kan suku bunga masih di 0,25, saat ini suku bunga sudah naik gitu. Apakah jadi investor-investor angel investor ini udah mulai menarik diri dari startup atau seperti apa gitu? Mungkin Pak Yusuf ada sedikit tambahan ya mengenai apalagi kalau kita lihat fenomena di startup company seperti GoTo seperti itu ya Pak ya. Gimana mungkin Pak menurut pandangan Bapak? Iya, sebenarnya memang konteks GoTo ini kan sangat luas sekali ya. Saya hanya mencoba mengadres satu hal. Tentunya ini semua kembali lagi dari perubahan era uang murah menjadi uang mahal. Apalagi sekarang yang terdampak adalah dolar ya, US dollar yang notabene menjadi mata uang acuan banyak negara ya. Jadi memang saham-saham berbasis teknologi ini pada saat itu diuntungkan dengan kondisi uang murah, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk melakukan penetrasi, marketing, grabbing market share dengan cara burning money gitu ya. Dan itu disupport karena memang biaya uang murah. Jadi tiba-tiba saat ini uang jadi mahal, suku bunga naik, akses fundingnya jadi terbatas. Mereka dikejar waktu untuk segera bisa lebih cepat untuk profitable gitu dan mengurangi cash burning. Nah, makanya mungkin ini tren yang terjadi ya, saham-saham yang berbasis teknologi yang khususnya masih merugi itu mengalami koreksi. Nah, untuk kasus GoTo ini memang kompleks dan pada saat ini harus saya sampaikan juga kita belum ada expert di bidang saham-saham teknologi ya untuk yang mengcover secara khusus. Jadi untuk menghindari misinformation ya saya rasa memahami situasinya dulu dan mengamati perkembangannya gitu. Karena ini kan kebetulan tadi kembali lagi sangat kompleks ya, bicara peers-nya di global, kondisi suku bunga tinggi, terus juga ada masalah lockup dan sebagainya. Oke. Terima kasih banyak Pak Yusuf ya. Oke, mungkin sedikit kalau ngomongin soal financial ke bank digital ya Pak. Kalau kita lihat sekarang bank digital ini kan berbondong-bondong melakukan right issue ya untuk pemenuhan modal gitu ya. Seperti kita tahu di 2023 ini kecukupan modal intinya jadi 3 triliun rupiah sampai kalau nanti mendatang di 10 triliun rupiah. Bagaimana menurut Bapak-Bapak, baik Pak Budi, mungkin dari secara makro melihat bank digital ini dengan semakin menjamurnya bank digital ini kan sebenarnya persaingan semakin susah ya, dan karena kita lihat sekarang orang-orang tuh pada gampang shifting ya, misalkan ini Bank X ini kasih bunga digital sini lebih tinggi, nanti orang shifting lagi ke dan itu bagaimana melihat kondisi bank digital ke depannya dari segi sektor, apakah untuk ke depannya ini masih prospek apa dengan adanya red issue, apakah justru red issue ini ternyata membawa dengan jumlah rumah saham beredar makin banyak, apakah jadi seperti apa nih Bapak Ibu? Mungkin Bapak-bapak dari Pak Budi dulu mungkin dari. Oke, saya ingin menyatakan dulu ya. Jadi kompetisi itu tidak hanya antara bank dengan fintech ya, tapi ada yang paling menarik sebetulnya antara bank dan negara gitu. Negara ini memberikan return yang lebih bagus menurut saya sih. SBN ya gitu. Jadi masyarakat kita tuh perlu belajar ya, berkenalan dengan bank itu tidak cuma jadi deposan, tidak cuma ngambil kredit. Selama ini spread perbankan itu sangat tebal. Jadi perbankan itu
invest di bank tuh lebih untung gitu. Nah, tapi sekarang kondisinya lebih dynamic ya gitu. Jadi negara juga butuh uang ya. Kita kerenakan defisit dan Indonesia itu negara yang kurang uang. Ya mungkin baru sekali teman-teman ya, negara yang kurang uang itu DPK dana pihak ketiga tuh GDP Indonesia itu hanya 40%. Negara jiran kita itu rata-rata di atas 100%. Ya, Singapura misalnya 140%, itu sebabnya suku bunga di sana bisa lebih rendah dari kita ya. Nah, kenapa kita seperti ini ya? Karena kita kurang produktif. Kita karena account defisit itu bukan tambah uang malah tambah hutang gitu. Jadi saya menyarankan ya, pilih bank yang benar-benar kuat ya, bank sektornya bagus dan bisnisnya lebih beragam, tidak cuma lending tapi ada service yang lain, ada wealth, fee-based income misalnya ya di sana. Kalau masalah pemodalan so far yang saya lihat ya, perbankan Indonesia relatif cukup sudah memenuhi ya. Nah, tinggal masalahnya tematik bank seperti syariah itu harus, kalau mau maju ya, syariah itu harus dikenal murah gitu, jangan mahal. Padahal itu targetnya yang cukup besar. Di syariah itu saya dengar kuat di level individu dan mereka tertarik investasi syariah, tapi karena mahal di level perusahaan sabodo teuing gitu, siapa yang memberi murah yaitu yang dilihat ya. Mungkin itu point of view saya yang agak beda saya memberikan tadi ya, bahwa yang punya uang itu sekarang lebih enak gitu, mau taruh di mana ya. Saya sendiri udah lama nggak naruh di bank gitu ya, kecuali buat liquidity management gitu. Saya lebih taruh di saham, properti, atau saya taruh di SBN. Demikian James. Jadi lebih bijak ya Pak ya, untuk yang kita ini yang punya aset, punya liquidity, lebih bijak lagi. Ya kalau enggak kita tuir sebelum tajir loh kalau kita uang. Iya betul Pak, betul Pak. Nah, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi ya, Pak Yusuf ya. Kalau saya lihat dari presentasi Pak Yusuf ya mengenai current account saving account ya, atau DPK ya. Misalkan kalau kita lihat current account saving account kita dari tahun 2021 ini sampai 2022 itu data Bapak menunjukkan casanya still account large portion ada jadi dari masih menyumbang cukup besar dari dana pihak ketiga di bank nih. Kalau kita lihat nih berdasarkan datanya di 7.000 triliun ya untuk kasanya. Berarti ini masih cukup, bagaimana Pak untuk melihatnya itu untuk seperti ini, dan juga mungkin kalau bisa dikaitkan tadi dengan isu-isu bank digital saat ini. Ya mungkin kalau masalah bank digital mungkin saya mengacu ke regulasinya sendiri ya. Sebenarnya requirement modal 3 triliun itu kan salah satu strategi pemerintah untuk konsolidasi industri perbankan. Jadi berangkatnya dari situ sebenarnya. Jadi kenapa seakan-akan bank-bank digital yang masif untuk melakukan right issue untuk memperkuat modal, karena kalau kita lihat ke belakang kan bank-bank digital ini sebenarnya bank dengan aplikasi digital. Jadi di kita itu belum ada yang 100% digital ya. Jadi sebenarnya bank yang mempunyai aplikasi gitu, dan bank-bank itu kan rata-rata bank-bank kecil sebelum yang memang diharapkan berkonsolidasi supaya jumlah bank di Indonesia nggak terlalu banyak. Nah, jadi karena kemarin sempat masif pada banyak bank yang go digital, seakan-akan requirement 3 triliun itu terkait dengan industri tren bank digitalnya sendiri. Sebenarnya enggak ya. Jadi itu memang sesuatu yang sudah dimulai oleh Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah untuk konsolidasi industri perbankan. Nah, apakah appetite-nya dari masyarakat tinggi atau tidak? Saya rasa ya itu kembali lagi ke argumen investasi. Jadi kalau bank-bank digital yang notabene right issue hanya supaya memenuhi 3 triliun, tapi sebenarnya struktur modalnya kuat, saya rasa itu yang lebih bagus ya, dibanding yang memang butuh banget, udah likuiditasnya sudah lumayan mepet istilahnya, jadi mereka harus raise uang dari masyarakat gitu melalui right issue. Mungkin itu ya. Nah, kalau dari kasa sendiri, karena account saving account ya seperti tadi itu Pak Budi mention ya, bahwa sebenarnya industri kita, perbankan kita itu well capitalized, ekonomi kita juga liquidity-nya sangat tinggi. Jadi pada waktu kemarin pandemi tidak banyak aktivitas, banyak masyarakat ya taruh uangnya hanya di tabungan giro. Baru mulai sekarang banyak alokasi ke investasi juga. Tapi seiring dengan pulihnya ekonomi, nantinya harusnya uang-uang ini juga kembali berputar di
real sector yang tentunya kita harapkan itu berjalan dengan baik ya. Jadi selama komposisi kasanya turunnya tidak drastis dan pertumbuhan kredit juga manageable, saya rasa semua indikatornya masih sehat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Rivaldi, P. Suryadi. Pak Budi, SBR 11 ini kuponnya 7,25% floating rate floor. Dan jadi menarik dong, apakah ini signal suku bunga acuan akan mendekati level itu? Mungkin Pak Budi bisa menjawab, apakah nanti seperti tahun 2017, 2018 waktu itu suku bunga acuannya sebelum 7 days reverse repo atau di 7,5% gitu Pak? Mungkin apakah ada cercah ke sana Pak? Suku bunga, kalau dulu 7,5% kan deposito di banknya, saya ingat waktu saya dikerja di bank, saya masih bisa kasih deposito 9% Pak di bank. Saya lagi nyari nih, SBR 11 itu kan kalau nggak salah udah itu ya, udah ini yang maksudnya tuh kan ini 25 Mei sampai 16 Juni 2022. Harusnya cuan dong gitu. Jadi itu strategi yang bagus, tapi ya biasanya kan saya juga mendorong berinvestasi terinspirasi saran Nabi Yusuf, ada growth, protection, distribution gitu. Growth dengan talenta, saham dan properti. Sementara saya pakai SBN itu untuk protection gitu. Dan nanti distribusinya tuh bagaimana itu cash management. Jadi saya pernah tuh menikmati sekali SBN, bahkan karena ini sebetulnya dia ada tenornya ya, saya buat gapping sebetulnya ketika mempersiapkan pembiayaan anak bungsu saya kuliah di Eropa gitu, misalnya waktu dia masuk SMA, saya beli SBN yang tenornya 3 tahun ya, secara bertahap gitu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan instrumen ya, sebentar saya yang bertanya ini Pak Rivaldi ya, itu yang saya lakukan saat itu. Jadi banyak cara. Nah, Anda juga bisa membeli SBN yang tidak bukan IPO ya, bisa aja beli indeks SBN. Nah, ini jualan nih ya, Bahana TCW itu adalah fund manager yang satu-satunya mengelola cadangan devisa 11 bank sentral di Asia ya melalui Asian Bond Fund ya. Silakan nanti cari ya. Jadi kalau sebenarnya message-nya ya pertemuan kali ini kalau ada krisis ya karena kita udah punya cash ya. Sebenarnya krisis itu kesempatan buat kaya gitu ya. Ketika harga aset memang turun dan coba aja nanti gunakan acuan untuk cuan yang terlihat di imbal hasilnya ketika sentimen demikian negatif sehingga imbal hasilnya tinggi seperti kemarin bond yield 10 tahun 7,5, saya sendiri menulis buy gitu, kalau turun lagi buy more gitu loh. Betul. Itu James. Serok bawah ya Pak. Iya. One weakness gitu. Oke, jadi tadi ngomongin soal saya menyambung apa yang tadi ngomongin soal obligasi gitu. Mungkin Pak untuk di tahun ke depan ini apakah ada sedikit komposisi ini untuk penancaan keuangan ke depan? Kira-kira banyakannya di obligasi yang tenor pendek, tenor panjang, atau misalkan tambah lagi dengan reksadananya seperti apa? Apakah money market, apa saham atau apa? Gini sekalian. Mungkin sama mungkin nanti masuk ke Pak Yusuf juga gitu. Apakah saham-sahamnya pilihannya nih, portofolionya nih. Misalkan saya punya duit sekian, oke, misalkan berapa persen saya masuk bondsnya apa, berapa persen saya masuk reksadananya apa, dan saham apa. Ini yang kayaknya mungkin yang banyak ditanya oleh Oke, ini pertanyaan yang paling bagus nih sebetulnya. Ini adalah portfolio allocation. Ingat bahwa investasi itu bukan masalah atau tapi dan. Tinggal proporsinya mana yang orientasinya growth, protection, dan mana yang distribution, cash management gitu ya. Jadi cash management juga kadang bukan di deposito, bisa aja di pasar uang. Itu kan T-1 ya, cepat gitu. Jadi itu bisa dipilih. Ya, growing asset silakan gunakan aturan, silakan googling Bapak Ibu sekalian, 100 minus your age ya, 100 dikurang umur gitu. Jadi saya nggak tahu James misalnya umurnya 30 ya, berarti 70% di growing asset James gitu ya. Jadi growing asset apakah di properti kamu bisa akses lewat KPR gitu, apakah di saham juga kamu sekolah lagi talenta gitu ya. Gitu itu bisa ditempuh gitu. Nah, dalam posisi sekarang sebetulnya saya dengan volatility ini be nimble gitu. Jadi seringkali ya kita harus lihat dulu ada kesempatan kalau ada valuasi. Menurut saya edukasi yang paling baik itu
adalah jangan percaya bahwa saham itu investasi jangka panjang gitu, bukan itu. Betul, Karena Pak. market digerakkan oleh greed and fear yang seringkali overshoot, undershoot gitu ya. Selalu jangan baperan gitu ya. Jadi kalau udah untung, don't push your luck man gitu, ambil untung gitu ya. Dan kalau juga turun dan menurut kita acuan untuk cuannya menarik, kita bisa beli gitu. Jadi seperti misalnya melihat price to free cash flow yang menurut saya itu salah satu fundamental yang sangat simpel. Ini perusahaan ini punya duit gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah cash flow to price itu kita bisa bandingkan dengan price-nya, ini perusahaan banyak cash kok gitu. Kita juga tetap untung. Jadi betul-betul kita coba lihat ya fundamentalnya, ada baiknya. Saran saya seperti itu ya. Jadi silakan lakukanlah investasi secara bertahap. Saran saya tetap dua, investasi harus punya exposure sendiri, tapi kan kalau capek harus mengikuti ada corporate action dan lain-lain ya beli aja reksadana gitu. Ya, jadi gunakanlah multiple inilah ya. Saya sendiri terus terang tahun ini pengelolaan portofolio saya yang sendiri itu ternyata kalah dengan reksadana loh. Oke Pak, baik, dan mumpung banget nih Pak, ini kan Bana Sekuritas kan sudah pengembangan aplikasi DX Trade-nya nih ya, DX Trade kita yang sebelah ada di layar Bapak Ibu nih, aplikasi DX Trade-nya sudah ada untuk mutual fund dan juga sudah ada untuk nanti di tahun ke depan untuk subscribe obligasi juga, jadi udah one apps aja, nggak usah dipakai ke aplikasi yang lain-lain lagi nih Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan mau beli mutual fund, tadi udah Pak Budi udah bilang bahwa reksadana pasar uang itu kan biasanya T1 ya, settlement-nya. Itu kalau misalkan Bapak Ibu mau switching gitu, mungkin lagi saat ini masih wait and see, masukin pasar uang dulu gitu. Nanti kalau saham kan settlement T+2 itu bisa T-1 nanti dana dari reksadana pasar uang yang masuk langsung belikan saham. Jadi pokoknya sudah ada di Bana Sekuritas, kita sudah akomodir ya, nggak hanya soal saham aja Bapak Ibu, ada juga reksadana gitu dan juga obligasi juga nih ya. Jadi obligasi baik itu yang sifatnya obligasi retail atau mungkin fixed rate juga Bapak Ibu, kalau yang mau membutuhkan obligasi fixed rate juga bisa kita akomodir juga nih ya, yang tenor 5 sampai 15 20 yang kita kalau ngomongin fixed rate ngomongin yield-nya ya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu mau ada investasi di Bana Sekuritas, langsung hubungin aja salesnya Bapak Ibu atau yang ada di kontak personnya Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi nih Pak ya. Tadi mungkin saya belum ke Pak Yusuf. Tadi kan kalau Pak Budi udah bilang bahwa 100 kurang umur dan 7. Kalau umur saya benar Pak, saya 30 tahun Pak. Jadi growing asset berarti 70% ya Pak ya. Jadi mungkin portofolio saya mungkin banyak. Saya sendiri James 110 dikurang umur loh James. Oh. Karena saya pengen pensiun dini. Oh gitu Pak. Berarti udah banyak banget ya Pak asetnya ya Pak. Oke Pak Yusuf, mungkin kalau dari sahamnya apakah kan sekarang indeks sudah mulai banyak ya Pak ya. Mungkin berbeda dengan tahun-tahun lalu, kita belum ada IDX High Dividend 20, IDX V30, G30, banyak Kompas 100 dan lain-lain gitu ya Pak ya, atau mungkin LQ45, dan mungkin yang baru lagi indeks Neo Economy nih Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Yusuf nih, kira-kira untuk tahun ke depan, tadi sudah ada beberapa sektornya atau mungkin ada indeks-indeks yang mungkin bisa di-highlight juga untuk masuk ke portofolio main-nya, jadi core portfolio mungkin sama satelit portofolionya nih, kan kalau kita ngomongin portfolio kan ada core sama satelit, kira-kira ada sedikit tipis-tipis Pak, kita pengen denger nih dari Pak Yusuf. Monggo Pak, silakan. Iya, indeks tersebut kan memang jenisnya banyak dan bobot sektoral masing-masing indeksnya berbeda-beda tergantung temanya apa ya. Jadi kembali lagi kalau dari kami sih untuk fokus ke sektor di tahun depan itu adalah di consumer, terutama yang staples, telekomunikasi, financials, dan juga tadi alpha play-nya adalah di yang EV related. Jadi mungkin untuk beberapa nama yang kita bisa rekomen, walaupun mungkin agak terdengar generik, tapi memang ini adalah winners di sektor-sektor tersebut yang kita lihat masih mempunyai potensi ya. Misalnya dari perbankan kita rekomen BRI dan BNI, dari telekomunikasi ya tentunya kita rekomen Telkom dan Excel, kemudian dari consumer kita rekomen ICBP dan Mayora, dan dari EV mungkin saat ini yang proksinya baru satu ya, mungkin Antam.
Karena Antam kan ada joint venture untuk yang Indonesia Battery Corporation. Oke, IBV ya Pak ya? IBC ya, Indonesia Battery Corporation. Oke, jadi tadi sudah men-summary Pak Yusuf bahwa consumer staples-nya ICBP Mayora ya Pak ya. Ya. Kemudian Telkomnya Telkom Excel, dan mumpung nih Telkomnya lagi murah nih Bapak Ibu ya. Udah berapa hari ini terkoreksi. Oke. Oke, dan kelihatan Telkom sudah berapa hari terkoreksi, kemudian juga Excel juga, BRI ya masih jadi momentum yang BRI dan BNI masih menjadi Pak untuk kedepannya masih oke lah Pak ya, sama EV related berarti yang elektronik lebih ke nikel gitu seperti Antam ya Pak, berarti itu ya untuk beberapa core portfolionya ya Pak ya. Mungkin satelit portofolionya dipersilahkan ke Bapak Ibu ya, risk and reward-nya dipersilahkan gitu. Kalau misalnya kalau saya share juga di beberapa kesempatan ada yang portofolio core-nya, ada yang satelitnya yang lucu-lucu lah gitu, yang portofolionya nggak terlalu besar gitu ya untuk jadi pilihan saham buat Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi, kita masih ada waktu sedikit lagi Bapak Ibu, masih ada 5-10 menit lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak, sebentar ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Iwan Budiman. Sebentar, saya cek. Oke. Dari Pak Iwan Budiman. Pak Budi, Pak Yusuf, bagaimana pandangan Anda mengenai oil price cap yang ditetapkan oleh G7 dan juga coal price cap yang ditetapkan Australia di stock market? Kalau harga oil di bawah 80 barrel, apakah menarik untuk investment di sana? Atau kalau misalkan tidak menarik, apakah nanti nggak bakal kekurangan supply, Pak? Terima kasih, Pak. Setahu saya ini kan pernah dilakukan oleh Inggris dan terbukti fail karena ini cap itu seperti option ya. Kalau harga minyaknya, mereka ingin berusaha membatasi beban alokasi energi dalam budget masyarakat gitu. Jadi kalau melewati angka tertentu boleh dibilang negara yang bayar gitu. Jadi sekali lagi ini jelimet ya menurut saya. Jadi kalau yang melakukan itu ternyata negaranya kredibel, dalam artian mereka punya kapasitas gitu, it's fine ya. Tapi Inggris saat itu malah mereka nurunin pajak gitu dan akan berakhir dengan mereka meningkatkan hutang. Jadi itu nggak kredibel. Jadi kita akan bicara dulu credibility dari apakah mereka bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi so far yang saya melihat gara-gara mereka kebanyakan utang gitu ya, itu jadinya less credible ya. Jadi itu so far penglihatan saya seperti itu framework-nya. Demikian Mas James. Mungkin Pak Yusuf ada menambahkan mengenai coal price and oil price. Kalau kita lihat kemarin di cap gara-gara dan Rusianya udah mulai ini ya Pak, udah mulai gelagapan tuh ketika si oilnya. Gimana Pak? Mungkin yang oil saya nggak ada tambahan, tadi sampaikan Pak Budi udah setuju sekali ya. Kalau untuk batu bara, mungkin BLU ini gimana Pak? Mungkin kan kita lagi mengaji BLU nih, gimana untuk dampaknya? Apakah saat ini kan kalau BLU ini kan kalau salah, koreksi kalau saya salah Pak ya, pengurangan antara harga cap sekarang dikurangi dengan DMO-nya, seperti itu ya Pak ya. Mungkin bisa dibahas sedikit Pak tuh yang dekat BLU-nya ya Pak. Iya, ya mungkin BLU dari pemahaman saya sih sebetulnya itu salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk memastikan suplai batubara domestik itu aman, dan bahwa dari sisi pembeli maupun penjual, mau jual domestik atau jual ekspor, basis harganya sama ya. Tapi pada akhirnya memang pungutan ini akan menambah beban dari produsen batubara gitu. Jadi, tapi dinamikanya memang take and give lah. Tapi overall sih saya rasa ini bagus untuk berjalan industri dalam negeri. Di sisi lain, ya para produsen batubara ini harus bisa mencermati juga ya, kalau ingin mempertahankan profitabilitas. Tapi, again, kebijakan ini akan baru berdampak besar ya kalau harga pada saat batubara tinggi seperti saat ini. Sebenarnya nanti kalau harga udah normalize ya mungkin nggak terlalu berpengaruh sih, walaupun masih ada nih. Oke, terima kasih Pak. Ini
Mungkin 1-2 pertanyaan lagi Pak Budi, Pak Yusuf ya. Ini tadi yang belum kita bahas tuh election year ya Pak ya. Kalau ini ada pertanyaan dari Pak Kustiawan Kamarga bahwa Pak Budi, bagaimana sikap kita terutama terkait faktor tahun 2023 ini mendekati tahun-tahun pemilu. Menurut mereka apakah dengan adanya faktor pemilu ini impact ke capital market atau jadi apakah ada dana untuk kepentingan pemilu atau seperti apa? Mungkin Pak Budi atau Pak Yusuf bisa membahas mengenai election year di tahun 2023 ini, siap-siap untuk pemilihan capres dan cawapres ya. Jadi bukan incumbent lagi nih Pak ya. Kita mencari hero baru ya Pak untuk 2024. Silakan Pak. Oke, yang paling menarik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, mungkin itu akan sangat mempengaruhi adalah bagaimana ini beda lagunya ABBA ya, the winner takes it all, malah beliau the winner shared it all ya. Jadi bagaimana Pak Prabowo dan Pak Sandi itu masuk di kabinetnya gitu ya. Jadi ini terbukti ya. Menurut saya domestic politics ya itu harus berkoalisi gitu ya, dan cenderung bagaimana ada win-win di sana. Karena yang berat itu sebetulnya bagaimana kita bisa bertahan menghadapi boleh dibilang konflik geopolitik eksternal gitu ya. Coba aja cermati apa yang dilakukan oleh yang disampaikan Pak Jokowi pada pertemuan CEO Kompas gitu ya. Bagaimana negara Amerika Latin menurut saya apakah mereka tidak kompak diagitasi ujungnya miskin gitu ya. Jadi perlu sekali ada baiknya kita kita bisa menyadari hal tersebut ya, bahwa kita punya risiko tuir sebelum tajir dan kita mendorong masyarakat yang produktif ya. Hopefully masyarakat juga bisa belajar ya menurut saya. Jadi yang apa yang sudah dilakukan ini karena saya cukup lama nih, krisis itu selalu menerpa orang yang kurang produktif dan kompetitif gitu. Dan kurang sehat terakhir setelah pandemi ya. Bagaimana boleh bilang pola kebijakan yang akan ditempuh, apakah terus mendorong industrialisasi, mendorong Indonesia menjadi negara maju ya. Kayaknya Pak Jokowi sudah meletakkan meletakkan fondasi dan pola lah boleh dibilang. Jadi hopefully ini yang ke depan juga jadi kita juga kan semangat seperti ini kan menular di Malaysia ya dengan Anwar Ibrahim gitu ya. Kira-kira ini James, mudah-mudahan yang terjadi tahun depan itu hangat tapi tidak membakar. Kalaupun hangat belilah saham telco yang menurut saya itu bandwidth ya, orang ribut-ribut di sosial media kita manfaatkan cuannya James. Baik Pak, berarti kita upload di WhatsApp gitu ya Pak. Kalau semoga didamai-damai saja grup WhatsApp, apalagi grup WhatsApp keluarga itu Pak ya. Jangan sampai terjadi 2014, 2019. Itu James, itu putus hubungan itu ada. Betul Pak. Gara-gara grup WhatsApp keluarga, apalagi kalau yang udah ngomongnya adalah kakek tertua gitu ya Pak, paling susah itu Pak kalau misalkan grup WhatsApp keluarga ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terpecah, apalagi dengan politik identitas ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari Pak ingat cuan aja pokoknya James. Ya betul Pak. Dan investasinya di Bana Sekuritas ya, ada semua produk, ada saham, reksadana sama obligasi. Oke, Pak Yusuf mungkin ada tambahan sedikit lagi mengenai yang tadi mengenai election year di tahun ke depan. Tadi kan ada hints-nya di. Iya, kalau kembali ke data seperti tadi ya, 2 kali pemilu terakhir indeks performanya positif karena apapun yang terjadi pemilunya relatif berjalan aman. Seperti Pak Budi bilang ya, hangat tapi jangan sampai konflik. Dan saya rasa selama itu bisa terjadi, investor tetap optimis ya, karena sesuatu pesta politik yang sifatnya demokratis, dijalankan sesuai aturan dan diterima oleh berbagai pihak, itu aja sih sebenarnya yang investor butuhkan. Oke. Mungkin masih ada waktu 5 menit lagi. Satu pertanyaan terakhir Pak, saya lagi cari-cari Pak nih yang kita udah bahas cukup banyak ya Pak ya, dari komoditi, kemudian election juga gitu ya. Satu pertanyaan lagi mungkin atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan langsung aja. Oh, saya belum bahas mengenai IKN Pak Budi dan Pak Yusuf. Ini kan kalau kita ngomong IKN kan startnya apakah lagi akan berjalan setelah pemerintahan Pak Jokowi ini. Bagaimana kalau kita lihat biasanya ganti rezim, biasanya kadang ya mungkin saya salah tapi
apa namanya, kalau ketika banding kekuasaan apakah ini akan tetap berjalan kah untuk IKN-nya? Apakah juga ketika ngomong IKN kan kita hubungan sama saham-saham dari segi infrastruktur atau terutama konstruksi ya. Apakah di tahun ke depan ini IKN masih akan jadi primadona dan mungkin terdampak juga untuk saham-saham sektor konstruksi yang kalau kita lihat secara year to date saham-saham sektor konstruksi ini seperti berbagai itu sudah mulai terkoreksi nih. Mungkin ada tambahan Pak Budi dan Pak Yusuf. Seringkali kita menjumpai bahwa saham yang namanya konstruksi atau pengembangan infrastruktur, good economic story, maybe not stock story, maybe not bond story gitu. Jadi show me the money dulu jadinya. Jadi jangan sampai banyak project ternyata nggak punya cash flow gitu ya. Itu saya pikir kita sebagai investor harus realistis. Adapun terkait dengan IKN misalnya sudah disadari sebetulnya Indonesia tuh harus berhijrah ya dari Java centric ke Indonesia centric, itu sangat penting dan kemudian lokasinya memang dipilih di sana. Yang paling penting dalam pembangunan kita bagaimana membiayainya ya. Dari mana IKN itu, apakah itu akan menjadi beban negara, ya, apakah itu bagaimana solusinya, tentunya harus ada strategi yang tepat sekali ya. Selama pandemi ini juga kita punya agenda, misalnya banyak begitu kelemahan, apakah kita harus memperkuat dulu infrastruktur kesehatan misalnya ya. Jadi saya terus terang dalam posisi seperti ini melihat berbagai faktor dulu James gitu ya. Jadi hal yang strategis tapi kalau taktis kita tidak solve gitu ya, kita juga punya masalah. Atau taktis tanpa strategis juga saya sangat terpengaruh dengan Sun Tzu ya, if apa istilahnya, strategy without tactic is the slowest route to the victory, but tactic without strategy is the noise before defeat gitu. Jadi saya biasanya mengikuti aja perkembangannya ya, dengan banyak berita bahwa Jakarta ini sinking, 60% dari air itu kan dari tanah sebetulnya, dan itu menurut saya bahaya ya. Sooner or later memang kita harus punya ibu kota baru gitu James. Oke, mungkin Pak Yusuf. Iya, menambahkan aja, memang intinya sektor-sektor yang basis hutangnya tinggi sangat tidak diuntungkan pada saat suku bunga naik ya. Saya rasa sebenarnya argumennya cukup sederhana. Oleh karena itu tadi cari perusahaan yang earningnya bagus tapi cash flow-nya juga kuat. Dan ya mungkin untuk sektor-sektor yang saat ini menanggung biaya hutang tinggi ya memang kita harus wait and see dulu sih sampai siklusnya berubah lagi. Tentunya itu adalah salah satu sektor yang kurang diuntungkan. Kalau untuk IKN sendiri, saya tidak punya informasi tambahan selain memang apa yang sudah bisa kita baca di media juga sih. Mungkin harus perlu dukungan investor besar ya untuk pembangunan lebih lanjut. Oke. Terima kasih banyak Pak Yusuf, Pak Budi. Ini mungkin kalau menambahkan sedikit dari Pak Yusuf, kalau kita lihat saham infrastruktur kan banyak kan kalau konstruksi itu kan dari KMK ya Pak, kredit modal kerja gitu kan, standby loan gitu ya. Jadi apalagi sekarang lagi mulai hubungannya mulai naik, jadi ya mungkin tadi Pak Budi sudah menyampaikan show me the money gitu ya. Jangan sampai banyak project ternyata belum projectnya nggak menghasilkan dan juga ternyata belum jadi ini, mungkin baru rencana project dan lain-lain seperti itu. Dan menarik sekali ini Bapak-Bapak dan juga hadirin sekalian yang sudah join pada acara pada sore hari ini. Kita sudah membahas secara tuntas, sudah melihat secara ke depan ya, bahwa baik lagi navigating the unknown and opportunity and risk in 2023. Tadi kita udah lihat opportunity-nya apa aja, untuk tahun depan risk-nya apa aja kita sudah tahu gitu ya. Mungkin tadi sedikit melihat poin-poin pentingnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi mengenai Indonesia masih termasuk cukup cukup baik gitu ya dalam hal debt to GDP ya. Kalau misalkan kita lihat Jepang dan Inggris itu di angka 100%, Indonesia masih di 40%, dan itu tentunya masih cukup baik untuk perekonomian Indonesia. Dan juga kalau dibandingkan dengan krisis yang sudah terjadi dengan puluhan tahun sebelumnya seperti 98 dan lain-lain, ekonomi kita masih quite strong dengan kita lihat current account surplusnya yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir lagi. Sehingga kalau kita lihat current account surplusnya ini, dan juga meskipun rupiahnya ada sedikit pelemahan, tapi kita lihat current account surplusnya menjadi momentum yang baik untuk perekonomian Indonesia. Kemudian tadi kalau kita
reflect lagi ya sama apa yang tadi sudah disampaikan bahwa analisa Nabi Yusuf ya 100% atau 110 dikurangi umur. Bapak Ibu nanti bisa perhatikan juga nih nanti apa yang disampaikan oleh Pak Budi juga bahwa umurnya itu jadi 100 dikurangi umur itu jadi yang growing asetnya ya, Bapak Ibu bisa pilih untuk growing asetnya. Kemudian tadi kalau menjamu juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf juga mengenai sektor-sektor mana saja yang menarik untuk diperhatikan di tahun 2023 seperti consumer staples ya, ECBP dan Mayora, dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat juga nih beberapa result kita. Nanti kita akan sharing materi-materi yang sudah diberikan oleh narasumber kita yang hebat-hebat pada sore hari ini. Kemudian ada telkonya, Telkom dan Excel, kemudian finance BRI, BNI, untuk kemudian EV relatednya di Antam. Jadi sudah mencakup juga ya untuk tadi juga ngomongin soal surat hutang negara gitu ya. Juga tadi sudah melihat bahwa menarik juga untuk diperhatikan gitu, apalagi melihat tentunya kalau seperti minat kemarin Bapak Ibu ya, sukuk tabungan ini minatnya membludak sekali gitu ya, dan juga reksadana juga Bapak Ibu jangan lupa kita diversifikasi portofolio Bapak Ibu ya, tadi growing asset dan juga diversifikasi portofolio. Apabila Bapak Ibu mungkin tadi Pak Budi menambahkan juga kalau misalkan pusing lihat pergerakan market, mungkin bisa pilih reksadana saham atau mungkin reksadana yang lainnya yang mungkin dengan adanya fund manager ini kan kita bisa lihat Bapak Ibu nggak terlalu pusing di salah satu weightednya seperti apa gitu ya. Nah itu yang sudah mungkin sambil merangkum apa yang sudah tadi Bapak sudah sampaikan di market outlook pada sore hari ini, Navigating the Unknown Opportunity and Risk 2023. Saya terima kasih banyak Pak Budi, Pak Yusuf. Ini kita nasabah Bana Sekuritas ini banyak dapat view nih Pak untuk di tahun depan, dan juga market outlook ini kita tayangkan di YouTube. Jadi Bapak Ibu nanti buat yang ketinggalan di awal-awal bisa lihat juga ya, bisa lihat di YouTube kita. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Bana Sekuritas, ada di bawah nih. Ya, ada Instagram kita, ada macam-macam kita, all platform ada, TikTok ada gitu ya, Twitter semua ada nih untuk Bana Sekuritas ya. Jadi buat Bapak Ibu bisa langsung follow aja, bisa subscribe ya, YouTube channel kita. Dan kemudian setelah ini Bapak Ibu mungkin saya minta satu closing statement dari Pak Budi, Pak Yusuf untuk mengakhiri market outlook pada hari ini. Ada mungkin closing statement dari Pak Budi, silakan. Oke, saya pikir saya udah cukup banyak ya. Edukasi investasi tentunya harus kita adakan terus-menerus, jadi forum seperti ini sangat penting. Nah, seringkali kita harus start dari awareness dulu ya, kemudian kita menepis berbagai prasangka, namun setelah itu kita bisa bicara namanya wealth plan ya. Jadi bisa saja dalam 2 kasus biasanya persiapan dana pensiun, kemudian juga untuk persiapan pendidikan anak, ya 3 anak saya di Eropa misalnya, bagaimana saya ingin sharing, bagaimana membiayainya. Kemudian bahwa investasi itu multiple aset ya, di rumah saya mengelola yang financial asset ya, apakah SBN, apakah reksadana, apakah saham langsung, sementara istri saya mengelola real asset. Jadi ini ada baiknya dilakukan boleh bilang concerted ya secara keluarga ya, bagaimana kita membangun masyarakat sadar investasi, transforming from saving to investing society. Dengan cara seperti itu kita bisa mencegah tuir sebelum tajir. Demikian Mas James. Baik, selanjutnya Pak Yusuf, closing statement. Ya, kalau dari saya sendiri terkait strategi investasi langsung di saham, bahwa memang kita selalu berhadapan dengan ketidakpastian sesuai dengan judul acara kita hari ini, The Unknown. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah senantiasa mempunyai navigasi. Jadi banyak-banyak mengikuti event-event seperti ini, tentunya bisa menjadi masukan yang berguna dan berharga. Dan kiranya diskusi kita hari ini juga bisa memberi manfaat yang baik dalam melihat dan menganalisa opportunity dan resiko di tahun 2023. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Pak Budi Hikmat dan Pak Yusuf Dewinito untuk pemaparan yang sudah kita lakukan kurang lebih di 2 jam terakhir ini. Mungkin selanjutnya saya akan serahkan ke Fitri, mungkin untuk yang dari berapa banyak nih Fit yang sudah menanyakan gitu ya, mungkin sudah dipilih-pilih dari panitia. Yang pertanyaan paling cetar membahana siapa, nanti boleh langsung mendapatkan voucher MAP, silakan.
dari Fitri. Silakan saya kembalikan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Irfan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Hikmat dan Bapak Yusuf Adiwinoto atas semua materi yang sudah dipaparkan hari ini. Sungguh luar biasa sekali, dan teman-teman DX Bapak Ibu sekalian juga pasti mendapatkan semakin mengerti, semakin tercerahkan dan mengetahui benang merah dari acara hari ini. Oke, selanjutnya akan kita di sesi yang sudah kita tunggu-tunggu pastinya, yaitu pengumuman 4 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize yang masing-masingnya mendapatkan voucher MAP sejumlah Rp500.000. Baik, untuk penanya terbaik yang pertama jatuh kepada Bapak Arthur Tanudarta. Bapak Arthur, apa masih di sini? Baik, bagi pemenang yang nanti saya sebutkan bisa langsung saja DM di Instagram kami di bahana_sekuritas untuk memberikan keterangan diri masing-masing untuk kita berikan vouchernya. Lalu yang kedua, penanya terbaik yang kedua itu jatuh kepada Bapak Kevin D. Baik, selamat Pak Kevin. Baik, saya lanjut untuk penanya terbaik yang ketiga jatuh kepada Bapak Rivaldi P. Suryadi. Selanjutnya, untuk penanya terbaik yang keempat, ada Bapak Iwan Budiman. Dan yang terakhir, untuk penanya terbaik, jatuh kepada Bapak Kustiwan Kamarga. Baik, untuk Bapak-Bapak sekalian, dan sebagai pemenang bisa memberikan keterangan diri di Instagram kami, di DM, di bahana_sekuritas. Selamat Bapak. Baik, dengan demikian saya akan tutup acara kita hari ini. Bahana Sekuritas Market Outlook 2023, Navigating the Unknown, Opportunity and Risk in 2023. Terima kasih untuk seluruh narasumber, Bapak dan Ibu teman DX yang sudah berpartisipasi, dan tim dari Bahana Sekuritas. Semoga acara ini memberikan banyak manfaat bagi baik secara pandangan perspektif dan juga menjadi bekal yang kuat untuk kita menghadapi 2023 nantinya. Saya Fitri mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Fitri undur diri, sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Hai, how's life? Aman. Kok kayak nggak ada habisnya ya ujian kita? Terus ditanya oleh semua, terus diminta untuk berubah. Kayak baru beres ujian sekolah, udah ditanya mau kuliah di mana. Lagi kuliah, ditanya kapan lulus. Kapan kerja? Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan tenang? Tarik napas deh, terus ngaca dan senyum. Si, kamu itu kuat. Kamu bisa jadi apa yang kamu mau. Kamu selalu berhasil lewati semua ujian itu, semua permintaan dan semua cobaan untuk bisa naik level, untuk jadi the better version of you, the extraordinary you. Di 2022 ini, coba tanya, kamu mau kemana selanjutnya? Mari berjuang bersama. Let's go to the next level. Bersama Bahana Sekuritas.